menjadi talenta digital yang tidak hanya siap kerja, tapi juga mampu berkembang mengikuti perkembangan teknologi agar bisa sukses dimanapun mereka berkarir. Kami memiliki misi untuk meningkatkan taraf hidup dan karir banyak orang menjadi lebih baik. Hai, saya Riza Fahmi, co-founder Hacktivate Indonesia. Hacktivate kami dirikan untuk menumbuhkan talenta digital terlatih dan kompeten, karena kami melihat adanya gap antara kebutuhan talenta digital dan sumber daya manusia yang ada. Jadi dengan adanya Hacktivate ini diharapkan dapat mengisi gap tersebut. Kami ingin memastikan perusahaan-perusahaan yang ingin go digital mendapatkan talenta yang tepat untuk mengembangkan bisnis mereka. Sejauh ini kami memiliki lebih dari 1.250 lulusan dari program Full Stack JavaScript yang 98% diantaranya telah sukses berkarir di industri digital. Dengan formula yang sudah teruji, kami juga mengembangkan metode belajar bootcamp yang fokus kepada data science dan digital marketing. Sampai saat ini, Hacktivate sudah memiliki 750 lebih hiring partner yang siap merekrut lulusan kami setelah lulus. Hal itu akan membantu para alumni kami untuk mendapatkan pekerjaan impian mereka. Selain itu, kami juga memiliki part-time program dan juga corporate training yang sukses diikuti oleh lebih dari 2.400 siswa dan 60 perusahaan besar di Indonesia untuk upskilling di industri digital. Rata-rata yang dari Hacktivate di sini dia mampu mempelajari hal-hal yang baru dengan baik sih menurutku. Soalnya rata-rata kan orang dari masuk ke sini itu mungkin mereka belum tahu bagaimana life cycle development-nya, bagaimana cara pengimplementasiannya, bagaimana collapse dengan tim dengan baik begitu. Willingness to learn-nya beda dengan teman-teman yang dari Hacktivate yang sangat tinggi, pengen tahu gimana caranya untuk achieve goals A, B, C, D dengan cara apapun. Nah dari situ mereka punya sesuatu untuk exploring yang belum pernah dibuat. Nah itu yang bikin mereka itu grow dengan baik sih di sini. Kalau dilihat dari beberapa bootcamp yang lain, memang yang membuat kita sampai sekarang bekerja sama dengan Hacktivate karena kita lihat bedanya talentnya di sini lebih kuat sih, dari tahan banting dan skillsnya lebih memadai juga ya. Lalu udah 2 tahun kita juga kerja sama dengan Hacktivate dan so far kita udah hire sekitar 22 talent dari Hacktivate dan itu semuanya memang bagus sih gitu. Sebagai coding bootcamp pertama di Indonesia, Hacktivate telah meraih banyak prestasi, seperti Coding Bootcamp terbaik di Jakarta berdasarkan laporan Course Report di tahun 2020-2021. Hacktivate juga Coding Bootcamp pertama di Asia yang terdaftar dalam CHEER, laporan standar yang digunakan sekolah coding dunia dalam memberikan transparansi hasil belajarnya. Berdasarkan laporan CHEER 2021, Hacktivate menjadi coding bootcamp dengan lulusan terbanyak di dunia. Hacktivate juga masuk dalam daftar Holonik 50 edutech terinovatif se-Asia Tenggara. Bahkan Hacktivate terpilih dalam program Google for Startups Accelerator 2021 karena memberikan solusi bagi pertumbuhan talenta-talenta digital dengan memberikan pelatihan developer untuk pemula dan menghapus tantangan finansial dalam pendidikan melalui Income Share Agreement atau perjanjian bagi hasil. Dalam beberapa tahun terakhir, Hacktivate juga telah menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan ternama dan pemerintahan untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Contohnya seperti bekerja sama dengan Kartu Prakerja untuk memberikan pelatihan kepada para pekerja UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 agar memiliki skill yang dibutuhkan di industri saat ini. Kemudian Hacktivate juga bekerja sama dengan Kampus Merdeka untuk melatih para mahasiswa yang ingin terjun di dunia industri digital. Hacktivate juga berkolaborasi dengan Gojek, Aman, BFI Finance, Siloam Hospital untuk memberikan program beasiswa bagi mereka yang ingin berkarir atau karir switch menjadi seorang developer. Dan Hacktivate juga menjadi official partner untuk Facebook atau Meta
untuk menciptakan para kreator AR dan AR marketplace di Indonesia. Dengan pencapaian tersebut, kami yakin beberapa tahun ke depan Hacktivate bisa menciptakan ekosistem untuk menumbuhkan talenta-talenta digital terlatih dan menjadi penghasil talenta digital terbesar di Indonesia. Dengan menambah kampus di beberapa kota di Indonesia yang banyak menghasilkan talenta digital berbakat, kami tidak sabar untuk memberikan lebih banyak lagi kontribusi dalam mencetak talenta digital di Indonesia. Bersiaplah mewujudkan ekosistem talenta digital yang lebih baik bersama Hacktivate. Ini bukan soal janji, tapi dedikasi kami untuk membantu setiap lulusan Hacktivate mencapai karir impian mereka. Mulai dari hal kecil seperti mengecek CV dan profil para lulusan di platform pencarian kerja, apakah sudah sesuai dengan standar industri. Kalau belum, kami siapkan career treatment secara one-on-one untuk memberikan improvement, seperti menambahkan sertifikat dan pengalaman virtual internship untuk dimasukkan ke dalam CV mereka. Sering bingung jawab pertanyaan interview? Kami juga berikan solusinya sampai kamu bisa menjawab dengan "Wih", seperti saat diminta untuk memperkenalkan diri. Jangan menjawab, "Nama saya Indra, biasa dipanggil Iin. Usia saya 19 tahun, dan saya anak kedua dari 3 bersaudara." Tapi, lebih baik menjawab, "Saya Indra, background saya awalnya adalah desain grafis, dan saya baru saja lulus dari program Full Stack Developer Hacktivate. Saat ini, saya fokus membangun karir menjadi software engineer." Supaya jawabanmu terfokus dengan info-info yang dibutuhkan rekruter saat interview. Itu baru salah satu teknik. Masih banyak teknik interview sampai negosiasi dengan perusahaan yang akan kami berikan sampai kamu jadi pilihan terdepan. Kami lebih dari sekedar peduli. Makanya, kami memberikan performance improvement plan untuk mengasah potensi diri para lulusan agar bisa terus melangkah ke depan. Belum move on dari gagal technical test? Oh, come on! Kami juga memberikan technical mentoring secara one-on-one untuk membantu kamu mengevaluasi dalam mengerjakan technical test yang diberikan lebih dari 900 perusahaan rekanan kami agar bisa lolos tahap seleksi. Kalau ada banyak tangan yang siap bantu kamu meraih karir impian, kenapa harus ragu? Kami tunggu kamu di Hacktivate sekarang! Kalian jago apa? Jago makan, jago dari kenyataan. Udah gak zaman, kayak aku lah. Jago ilmu bela diri. Tarik suara, gura ilmu. Dan bayu wanita. Tapi punya banyak ilmu ternyata nggak menjamin gampang dapat kerja dengan gaji yang tinggi. Udah ratusan kali kirim lamaran, tapi belum juga dapat balasan. Apakah aku harus punya duit, punya kuasa, tapi buatku enggak sih? Salah. Sorry, kita langsung aja. Apakah aku harus tambah ilmu biar dapat panggilan kerja? Es dulu nih, yuk mas, es es ini bisa nambah ilmu loh. Emang ada es bisa buat nambah ilmu? Ya ada dong, ini namanya SNPL, Study Now Pay Later dari Bootcamp Hacktivate. Nanti setelah lulus, masnya bisa jadi full stack developer, bisa juga jadi data scientist, dan bisa juga jadi digital marketer. Gimana? Mau pilih yang mana? Atau mau pilih saya? Aduh deh mbak, saya lagi kere. Tenang aja, ini masnya bisa bayar, bisa dicicil setelah lulus 16 kali loh. Dan juga kita bisa bantu untuk dapat pekerjaan. Gimana?
Menarik? Menarik sih, cuma nggak dulu deh mbak, saya tuh udah banyak ilmu, gampang nggak bisa dapat kerja. Loh. Udah mbak, saya duluan dulu ya mbak. Tapi mas. Mungkin udah saatnya aku tambah ilmu lagi biar benar-benar jadi. Sebelum terlambat, akhirnya aku milih SNPL buat belajar di bootcamp Activate. Prosesnya mudah dan cepat, nggak perlu bayar full di awal, aku bisa fokus belajar sampai lulus jadi programmer. Sisanya bisa dicicil setelah lulus, bahkan bisa dicicil setelah kerja dengan fasilitas hiring partner Activate yang bikin dapat kerja jadi lebih mudah. SNPL bikin hidup aku berubah dari si paling jago jadi si jago coding. Nah, kalau kamu mau lulus di apa nih? Yuk, jangan ragu untuk tambah ilmu dengan SNPL di Bootcamp Activate. Mas, udah belum mas laptopnya? Ya, Masih maaf, Mbak. probation. Ya, maaf, Balikin Mbak. dulu. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Halo. Waduh, rame banget nih, takut. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih banyak nih teman-teman sudah mau join di acara Fox Talks pada malam hari ini. Dan mungkin aku mau tahu dulu nih, teman-teman di sini apakah semuanya sudah ada di rumah? Apakah ada yang masih di jalan, bahkan ada yang masih di kantor atau di kampus? Boleh di kolom chat. Waalaikumsalam, halo. Boleh nih, ayo aku mau tahu teman-teman di sini lagi pada jalan atau masih di kantor. Yang lain di mana nih? Kak Aditya masih di kantor. Kalau yang lain, kakak-kakak yang lain, apakah masih di kantor juga, di kampus atau di mana nih? Boleh dong, serame ini mana nih? Baru rebahan. Oke, ada yang udah rebahan, enak sekali nih Kak Ferdi. Kalau Kak Apri atau Kak Solahuddin atau Kak Awalu, Kak Salwa udah di rumah Kak lagi kerjain tugas. Oke, semoga tugasnya selesai ya Kak Salwa sambil mendengarkan talk show malam hari ini gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung di acara kita pada malam hari ini. Semoga nanti ilmu atau insight yang diberikan sama Kak Ruli atau Kak Stefani dan Kak Joshua juga bermanfaat untuk teman-teman semua gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau memperkenalkan diri dulu. Aku Feni selaku MC pada acara malam hari ini. Tapi aku tidak sendiri, nanti aku ditemenin oleh teman-teman aku, teman-teman dari Hacktivate lainnya. Nanti akan aku panggilin satu-satu sesuai dengan apa urutan acaranya hari ini gitu ya. Oke, sebelum kita mulai juga aku mau infoin bahwa hari ini aku mau kasih hadiah untuk teman-teman yang aktif. Jadi kalau teman-teman hari ini aktif dalam sesinya, semua sesi gitu ya dari awal sampai akhir, aku mau kasih hadiah free online course Udemy by Hacktivate. Jadi nanti ada online course yang diberikan melalui email. Jadi teman-teman tinggal redeem aja dan itu gratis gitu. Oke, mungkin aku mau tahu nih dari berapa orang nih di sini? Ada 44 orang yang hadir hari ini, aku mau tahu semuanya udah tahu Hacktivate atau belum? Apakah semuanya followers-nya Hacktivate atau followers-nya Kak Ruli atau Kak Stefani atau siapa nih? Sorry ada Shopee. Belum Kak, oke Kak Dinda belum tahu Hacktivate nih. Kalau yang lain ada yang udah tahu Hacktivate belum? Udah Kak bootcamp. Oke. Kak Khairul Anwar. Singkat padat bootcamp.
Kak Ujang, sudah sekilas, Kak. Oke. Nah, mungkin nih teman-teman yang lain juga karena ada followersnya Kak Ruli ya atau Kak Stefani, mungkin jadi masih belum tahu nih apa sih itu Hacktivate, apa aja programnya gitu ya. Oke, maka dari itu aku mau memperkenalkan Kak Yara selaku tim admissionnya Hacktivate. Halo Kak Yara, apakah sudah ada nih di sini? Halo, halo. Suaraku udah kedengeran nggak, teman-teman? Aman Kak Yara. Aman ya, Oke, oke. Kak Yara boleh Kak di-spill sedikit nih tentang Hacktivate? Oke, tadi aku sempet sekilas baca ya, Hacktivate Bootcamp Kak, tapi mahal gitu. Paling aku mau info dulu, jadi di Hacktivate itu nanti buat teman-teman yang join sampai akhir akan ada special offer gitu ya di akhir, tapi sebelum aku sampein, kita akan kenalan lebih dalam dulu gitu ya. Sedikit sama teman-teman, sekaligus sebelum berpusing-pusing sama Kak JC, Kak Stefani, sama Kak Ruli, kita main Mentimeter dulu. Teman-teman boleh scan barcode yang di sebelah sini nih, atau teman-teman join di menti.com menggunakan kode 83543195. Terus kalau udah teman-teman boleh klik gini, atau kasih reaction di ujung. Yuk, di-scan dulu teman-teman barcode-nya. Udah ada yang join 3. Nanti kalau kita ada 15 baru kita next. Oke. Wah, udah lumayan banyak ya. Jadi sebelum pusing gitu ya pembahasannya, di Vox Talk kita happy-happy dulu sebentar. Oke, teman-teman boleh scan barcode yang di sebelah kiri, atau teman-teman join di menti.com, terus masukin kode 83543195. Oke, nah next dulu nih. Oh, masih ada yang join. Oke. Nah, teman-teman boleh tulis gimana perasaannya hari ini. Senangkah? Atau misalkan gak sabarkah? Biasa aja? Atau pusingkah? Gitu, silahkan. Oke, jenuh, Kak. Senang, dilema, Kak. Waduh, lelah. Pusing tugas. Oke. Lelah karena tugas tapi sangat excited karena akan mendapatkan ilmu baru. Oke, nanti kita bisa spill sedikit ya ilmunya apa ya, Kak JC. Nanti dipimpin sama Kak JC untuk sesinya di malam hari ini. Lebih dalam keadaan waras. Oke. Next, aktivitas teman-teman sekarang itu apa? Apakah teman-teman sedang berkuliah atau sekolah gitu ya, mahasiswa atau siswa? Atau teman-teman fresh graduate, baru lulus kuliah, baru lulus sekolah? Atau teman-teman job seeker gitu ya? Lagi cari kerja, atau teman-teman sedang aktif bekerja, atau teman-teman sedang memiliki kegiatan lainnya, misalkan punya usaha, atau kegiatan lainnya yang teman-teman lakukan. Oke, 8 orang mahasiswa, 1 fresh graduate, sisanya apa nih? Job seeker kah atau aktif bekerja kah? Oke, kebanyakan mahasiswa ya, berarti ya. Jadi sekalian survei buat teman-teman yang ngisi gitu, sebaran yang ikut seperti apa untuk sesinya di malam hari ini. Satu kata yang terlintas ketika teman-teman mendengar Hacktivate. Tadi sebenarnya sudah ditulis ya di kolom chat ya, bootcamp Kak gitu. Nah, silakan teman-teman tulis ketika teman-teman dengar Hacktivate apa yang teman-teman pikirkan atau apa yang teman-teman ketahui. Bootcamp coding. Oke. Ada lagi kah? Ini berapa orang? 46 orang yang join. Pada belum tahu Hacktivate?
Ngoding bootcamp, lulusannya jago-jago, asik. Oke, nanti boleh kita spill ya fasilitas apa saja yang didapat di Hactivate sehingga lulusannya jago-jago. Oke, hal apa yang paling jadi pertimbangan teman-teman ketika teman-teman mau belajar AI atau software engineering? Karir. Oke, langsung karir ya, karena karir yang bagus menghasilkan duit yang banyak juga. Mentor, kurikulum, atau karir? Oke, masih kebanyakan karir ya. Oke, ada 2 orang yang mempertimbangkan mentor dan kualitasnya. Oke, next. Ketika join bootcamp, hal apa yang menjadi pertimbangan teman-teman? Apakah menurut teman-teman itu yang harus dipertimbangkan adalah kurikulum atau learning value, biaya, fasilitas seperti career service, atau format pembelajaran? Oke, kayaknya sedikit ya yang memilih biaya. Jadi harusnya teman-teman sudah oke dengan biaya yang ditampilkan oleh Hactivate. Kurikulum paling banyak adalah learning value-nya. Oke, boleh di next. Nah, teman-teman boleh simpan pertanyaan atau teman-teman boleh chat di Menti gitu ya. Teman-teman ketik apa yang menjadi pertanyaan teman-teman seputar Hactivate dan kita akan bahas sedikit mendalam di Hactivate di sesi 2 gitu. Aku mungkin mau spill sedikit, Fanny. Untuk teman-teman yang join di malam hari ini akan ada special offer early special price untuk pendaftar di batch manapun untuk program full stack JavaScript sama data science gitu. Karena kalau misalkan lihat dari website itu kan harus nunggu 30 hari dulu ya buat dapet early special price. Tapi untuk teman-teman yang join di sesi malam hari ini akan dapat early special price ketika teman-teman mau join program full stack JavaScript atau data science gitu. Jadi kita tunggu sampai akhir ya. Penny. Nanti juga akan ada info scholarship sama 1 jam belajar yang bisa teman-teman pakai gitu ya untuk teman-teman belajar dan explore lebih dalam gimana caranya instruktur di Hactivate ngajar gitu ya. Jadi kayak kasih experience ke teman-teman buat ikut 1 jam belajar. Gitu. Linknya kita share di akhir ya, Penny. Oke, siap Kak Yara. Thank you banget nih Kak Yara untuk spill-spill-nya dan berarti teman-teman nih emang nggak boleh ya keluar dari sesi ini, dari Zoom ini Betul. sampai selesai karena nanti Kak Yara akan kasih tahu lagi apa aja sih info-infonya gitu ya di akhir. Nah, oke, thank you Kak Yara sekali lagi. Oke, karena aku nggak mau ini nih, tadi ada yang udah nge-chat kayak, "Kak, ayo kapan tuh sesinya?" Kayaknya udah nggak sabar. Jadi, mungkin ini karena udah 51 orang, jadi udah rame banget. Jadi lebih baik aku mulai aja daripada aku di-chat-in terus sama teman-teman yang sudah tidak sabar bertemu Kak Ruli, Kak Kak Joshua, dan juga Kak Stefani. Kalau begitu, aku panggilkan moderator kita pada malam hari ini, yaitu Kak Joshua Christian. Halo Kak JC. Halo, halo. Suara aku jelas, teman-teman? Aman ya. Oke, Kak JC boleh langsung dimulai saja. Thank Oke, you. thank you, Kak Feni. Jadi perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Joshua Christian. Jadi dari tadi dipanggil Kak JC karena nama Joshua ya terlalu mainstream ya. Nama Joshua mainstream, nama Christian mainstream. Makanya dari itu nama panggilanku jadi JC aja. Tapi bukan Jesus Christ ya, terlalu berat gitu ya. Jadi bisa panggil Kak JC, Mas JC, Ko JC, bebas. Oke, jadi nama udah, terus juga aku itu di Hactive itu ngajar sebagai instruktur full stack JavaScript gitu. Jadi kalau di Hactive kan banyak fase-fasenya. Aku fleksibel. Pernah ngajar fase 0, pernah ngajar fase 1, fase 2, dan fase 3. Kurang lebih seperti itu sih. Terus juga di sini aku ditemani dengan Kak Ruli dan Kak Stefani ya. Kalau Kak Ruli dia itu mantan ex instruktur Hactivate ya. Sekarang sudah menjadi artis. Wadidaw. Mantap sekali memang Kak Ruli ini. Selain menjadi artis dia juga udah jadi software engineer selama 5 tahun. Sekarang dia bekerjanya di tiket.com
dan tergabung di dalam dalam development beberapa campaign, kayak contohnya berburu tiket murah dan belah ketupat ya, gitu. Dan juga dia pernah kerja di Traveloka. Memang pengalamannya mantap sekali nih Kak Ruli ya, artis beda ya, gitu. Nah mungkin aku menjelaskan Kak Ruli kayaknya banyak nih, karena emang dulu mantan ini ya, bukan mantan pacar, saya tenang, saya straight ya. Gitu. Hati-hati Anda. Waduh, tenang, saya masih pecinta wanita ya. Jadi dulu memang peers kantor di Hacktivate gitu. Jadi makanya aku bisa menjelaskan banyak tentang Karuli. Nah mungkin untuk Kak Stefani, yang aku tahu dia adalah seorang AI engineer, punya pengalaman 3 tahun, terus juga passionate ya di bidang machine learning, data analis hingga cloud computing. Kurang lebih seperti itu. Nah juga punya pengalaman banyak di GCP sama AWS ya Kak Stefani ya. Oke, mantap. Gitu. Terima kasih, teman-teman. Paling sesi perkenalannya seperti itu. Nah, lanjut. Sekarang untuk sesi talk show-nya ya, Kak Feni. Ya, benar Kak, boleh dilanjut. Oke, jadi kita di sini akan membahas tentang AI ya, gitu. Developer di era AI. Nah, masalah AI ini sangat-sangat banyak dan sering dibicarakan, apalagi di dunia software developer zaman sekarang, baik positif maupun negatifnya nih. Nah, jadi supaya kita tetap relevan dan tidak ketinggalan atau kalah sama AI ya, kita mesti cari tahu cara mainnya AI gimana sih. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, pertama-tama mungkin aku mau nanya dulu. Pertanyaan yang lebih ke general aja, boleh dijawab sama Kak Ruli maupun Kak Stefani, bebas ya. Gitu. Jadi mungkin bertanya tentang AI, kita sering dengar bahwa AI itu ibarat otak, tapi butuh makanan dan makanannya adalah data. Kenapa data itu penting banget sih buat si AI satu ini? Silakan. Silakan mungkin dari Kak Stefani dulu. Oke, kalau dari aku sendiri ya, karena kebetulan kan day to day itu sebagai AI engineer ya, jadi ini relate banget sih sama sehari-hariku. Nah, kalau kenapa sih data itu penting ya, karena kalau aku sih nganggap data itu sebagai makanan ya dari si AI-nya. Jadi kalau apa yang dimakan itu bagus, apa yang dimakan itu baik, ya AI-nya itu juga hasilnya oke gitu. Hasilnya bagus karena balik lagi AI itu kan belajar dari apa yang dia proses ya, yang mengenali pola, mengenali lain-lainnya juga dari apa yang kita perlukan. Jadi data itu krusial sih di AI. Itu mungkin dari aku. Mungkin Kak Ruli mau nambahin nggak? Oke, sebelumnya thank you banget Hacktiv for having me. Seru banget bisa ngobrol-ngobrol juga ya sama teman-teman Hacktiv dan yang ada di sini. Kalau aku sih setuju banget sih sama Kak Stefani. Memang aku nggak day to day kayak bikin model atau apa gitu. Tapi at least kita sebagai pengguna ChatGPT, Cloud, Gemini gitu, tahu bahwa kadang AI bisa menghasilkan informasi yang halusinate gitu. Atau kayak kita pernah dengar terakhir itu AI generate konten yang scam ya, karena memang ada orang-orang yang memfeed datanya dengan data-data scam. Jadi menurutku memang ya makanan sangat berperan penting terhadap nutrisi ya. Jadi kayak AI pun juga nutrisinya dari makanan sih, Kak JC. Oke, ya terima kasih Kak Ruli dan Kak Stefani. Jadi kalau diibaratkan AI sama aja kayak manusia ya jadinya, seperti kalau manusia makan makanan yang jorok, yang tidak sehat, maka ya dia banyak penyakitnya dan lain-lain. Makanya kayak AI itu bisa, tadi kata Kak Ruli, bisa menggenerate konten scam atau konten-konten yang tidak baik karena ya mungkin pernah di-feed dengan data-data yang jelek ya. Contoh apalagi tentang negara ini banyak tuh ya, pasti nge-feed-nya. Nanya-nanya tentang negara ini gimana ya. Maksud negara ini, negara Konoha maksudnya, bukan negara Indonesia. Wah, Indonesia mah terbaik ya. Betul, hati-hati Anda, Kak Indonesia JC. terbaik, DPR-nya juga sangat cinta rakyat kan, benar sekali. Jadi saya membicarakan Konoha gitu ya. Ya, Selama Ya, sesi ini betul. saya akan membicarakan Konoha ya. Kalau sebut iya, negara ini adalah negara Konoha gitu ya. iya. Boleh di-cut kayaknya ini kalau masuk YouTube yang bagian ini. Waduh, tenang, aman. Saya sudah filter dengan Konoha kan ya. Gitu, jadi mantap banget jawabannya. Thank you. Lanjut ya mungkin ke pertanyaan berikutnya. Terus, tadi kan kalau ngomongin ibarat AI itu manusia, nah
kalau tadi resikonya salah satunya scam, mungkin ada resiko lain yang lebih berbahaya dari kalau AI ini di-feed dengan data yang salah. Contohnya ada contoh-contoh yang lebih banyak nggak selain yang scam tadi? Kayaknya banyak ya Kak Stefani, kayak misinformasi, hoax Banyak gitu. sih. Iya sih. Ya hoax itu apalagi kayak kalau hoax itu kan banyak ya nanti disebarin ke grup-grup WhatsApp. Sedangkan yang ternyata yang generate itu kontennya kita pakai AI yang kayak gambarnya dibikin AI lah, nanti jadi berita lah, ya kan ya Kak. Terus dipercayai publik itu kan lumayan banyak sih. Dari sisi industri itu kayaknya kerugian untuk perusahaan itu bisa jadi banyak sih kalau AI ini itu salah atau nggak akurat. Oke, thank you Kak Stefani. Jadi memang contoh-contohnya banyak banget yang sering ditemukan ya di kehidupan nyata. Mungkin dari aku yang sering banyak ditemuin itu mungkin kayak yang video palsu ya. Kita sebutnya bisa dibilang deepfake. Contoh yang pernah aku temuin, mungkin kalian ada yang kenal Dokter Tirta gitu kan. Mungkin anak-anak Gen Z zaman sekarang kalau ngomongin penyakit dan kesehatan sering tuh nonton channel Dokter Tirta. Nah, di sini aku pernah lihat Dokter Tirta dengan videonya yang ceplas-ceplos gitu, dia jualan skincare gitu ya. Nah, nggak mungkin banget kan. Jadi salah satu contohnya juga video-video yang marak di eh, sosial media itu juga kalian perlu hati-hati ya, karena nggak semua video itu asli. Mirip banget sama aslinya. Jadi kita harus teliti untuk membedah ya, mana yang videonya AI, mana yang videonya asli. Kurang lebih seperti itu contoh-contoh yang mungkin bisa kita temui kalau memang si AI ini di-feed dengan data yang salah atau bias. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Jadi masih ngomongin AI juga ya. Kalau AI ini bisa jadi solusi, tapi juga bisa berpotensi disalahgunakan. Jadi apa yang perlu kita perhatikan nih sebagai developer maupun pengguna awam ya? Mungkin itu pertanyaannya. Silakan. Silakan Kak Stefani, boleh. Kalau mau duluan nggak apa-apa, santuy. Kalau aku ya sebagai awam ya, kayaknya kita harus punya mindset dulu sih kalau AI itu pasti bisa disalahgunakan seseorang juga, karena pasti ada pihak-pihak yang pasti memakai AI itu dengan tidak baik kan. Apalagi di negara Konoha ya Kak, itu belum ada AI ethics betul Kak. Jadi masih sangat memungkinkan. Terus juga kalau aku sih balik ke kesadaran personal sih Kak. Kalau gimana cara kita pakai AI dengan beretika, dengan rasionality, dengan yang lain-lainnya sih. Kalau Pak Ruli kira-kira gimana Kak? Oke, kalau aku sih mungkin gini, kalau sebagai aku anggap ini awam dulu ya, bagi pengguna awam yang biasanya prompting di ChatGPT atau sebagainya, please verify sih dari hasilnya gitu. Jangan menjadikan AI itu sebagai sebuah kebenaran gitu. Tapi menurutku tetap butuh verify-nya dengan cara apa? Misalnya informasinya udah didapat dan terkesan kok kayak aneh informasinya ya. Atau mungkin lebih kritis sih sebenarnya. Boleh dicari di Google atau mungkin nanya yang lebih expert gitu. Kalau menurutku kayak soal kesehatan dan sebagainya, aku sih lebih percaya dokter. Karena kalau nyari di Google dan nyari di GPT sekalipun, bisa aja tiba-tiba kita kayak cancer gitu ya. Nah, jadi menurutku itu pengguna awam gitu. Tapi kalau boleh tahu di sini teman-teman tuh sudah pernah terekspos soal engineering software developer atau software development gitu kah gitu. Penasaran aja, boleh di chat nggak guys? Kayak saya pernah ngoding gitu. Penasaran aja sih. Di kolom chat, saya pernah ngoding atau saya ngoding atau ya saya engineer gitu. Oh, saya pernah ngoding gitu. Oh, buat REST API. Oh, nice. Ya, jadi kalau untuk engineer sendiri menurutku ini kalau dari sisi software development ya. Itu sangat membantu sih. Kayak maksudku terlepas dari dia tuh kayak apa tuh kata orang pedang bermata dua ya. Bermata dua. Nah. Iya. Tapi menurutku dengan penggunaan yang tepat, kayak misalnya kita nggak semua hal kita gunakan AI, tapi kayak beberapa hal untuk improvement, belajar lebih cepat menggunakan AI,
dan kita juga verify juga hasil AI-nya, menurutku sih ya AI adalah teman yang sangat baik gitu. Kayak selama aku jadi software engineer pun akhir-akhir ini mostly misalnya bikin unit test juga pakai AI sekarang. Ya tinggal kita lihat aja hasilnya, dan kita juga prompting sesuai dengan bukan aturan sih, tapi kayak format atau struktur yang jelas sih. Jadi kayak sebenarnya terlepas dari banyak hal yang mungkin terdengar seperti buruk ya AI ini, tapi percayalah AI ini akan melesat ya, dikembangkan terus oleh perusahaan-perusahaan di luar sana dan pastinya akan bermanfaat kalau kita bisa pakainya dengan tepat sih. Mungkin ini kali ya Kak Ruli, kalau untuk coding itu kayaknya kita perlu aware juga kayak API key atau yang lain-lainnya itu harus disamarkan dengan nama-nama yang kira-kira nama-nama yang penting ini jangan masuk ya buat dikonsumsi sama AI di ChatGPT dan yang lain. Iya, jadi kalau misalnya memang mau debug, ada API key atau ya jangan API key, pokoknya jangan dimasukin ke ChatGPT deh. Gitu. Jadi bukan salah ChatGPT, salah kita. Kenapa kita fit API key? Iya, data-data konfidensial lah ya. Oke, thank you Kak Ruli dan Kak Stefani. Setuju banget dengan pendapat kalian. Jadi mungkin kita bisa lebih kritis. Mungkin kalau dari sisi pengalamanku, jujur sama seperti Kak Ruli, karena aku sebagai mentor dan sehari-hari juga sebagai software developer, AI itu salah satu teman terbaik ya. Gitu, karena dia bisa mengerjakan mungkin hal-hal yang trivial atau hal-hal yang berulang gitu, kita bisa bantu dengan menggunakan AI pengerjaannya gitu. Nah, mungkin buat supaya kita lebih kritis gimana? Mungkin jadi kalau kerjaan-kerjaan yang sulit atau yang kompleks, sebenarnya AI juga udah bisa ngerjain dan sering bener juga, tapi masih ada kemungkinan untuk salah ya kalau memang promptingnya terlalu kompleks gitu. Jadi aku sih pribadi masih agak menghindari untuk prompting-prompting yang terlalu kompleks untuk penggunaan AI-nya. Jadi penggunaan AI-nya hanya untuk hal-hal trivial. Nah, terus juga kita bisa menggunakan AI buat belajar. Jadi instead of minta jawaban, mungkin ya lebih enak kita pakai buat belajar ya. Nah, tapi walaupun buat belajar juga jangan mentah-mentah ditelan tuh informasi-informasi AI, karena sering saya gunakan dan dia ngajarnya sesat gitu ya. Di dokumentasi apa di AI kok bilangnya begini, berbeda gitu. Jadi harus cross check juga. Nah, terutama kalau jadi software developer, udah pasti karena kita supaya bisa up to date dengan teknologi-teknologi zaman sekarang, kita tetap prefer ke dokumentasi software aslinya ya. Dokumentasi package-nya dan lain-lain instead of cuman bergantung sama AI. Jadi kita kalau belajar bisa sambil mungkin buka dokumentasinya dan AI kita cocokin gitu. Penggunaan AI-nya jadi kayak bisa mempersingkat untuk ngerangkum aja. Cuman tetap kita harus cross check dengan dokumentasinya ya. Gitu. Dan juga benar tuh kata Kak Ruli dan Kak Stefani, jangan pernah nge-feed API key. API key itu apa? Jadi mungkin kayak data yang semacam password gitulah, sama aja kayak API key ya. Karena itu cuman milik kita pribadi dan private. Jangan sampai ke-feed ke AI. Bener banget, itu salah kita, bukan salah AI-nya kalau tiba-tiba akun kita ke-hack gitu. Jadi ya salah sendiri ya. Jadi pakailah AI dengan bijak gitu. Oke. Kalau tadi di sini aku udah menyampaikan 3 pertanyaan general mengenai AI, mungkin kita lebih spesifik sekarang pertanyaannya untuk Kak Stefani dulu, karena ini aku akan menanyakan perihal AI yang fokusnya ke data scientist nih. Nah, jadi mungkin pertanyaan pertama, tantangan terbesarnya apa sih dalam mengolah data, terutama di Indonesia yang datanya masih berantakan dan terbatas. Kalau nggak mau nyebut Indonesia nggak apa-apa, Konoha juga boleh. Gitu. Oke Kak, ini aku ngalamin sendiri sih kebetulan. Kayak di Indo itu datanya sebenarnya banyak banget yang bisa kita pakai. Terus kayak buat kita bikin suatu produk ataupun kita bikin suatu AI itu datanya bagus-bagus sih. Tapi yang kekurangannya adalah datanya itu kan harus kita olah ya Kak. Karena kebanyakan data di Indo itu misalnya kayak data-data di banking atau data-data di kesehatan lah ya, kesehatan. Itu semua masih tertulis kayak tulisan tangan. Terus data-datanya masih belum digital. Itu masih banyak banget sih di Indo kayak gitu. Jadi kita
proses kita buat pengolahan datanya itu agak susah karena kita mengubah dari yang kadang non digital jadi digital. Kadang kita perlu ekspertis yang merubah, oh data ini tuh gimana ya kita pakainya. Kadang kan kata-kata itu perlu banget ya kita tahu ke ekspertisnya. Misal kayak di kesehatan itu kita perlu tahu dari dokter nih, ini apa. Karena kita kan nggak ada knowledge yang di bidang kesehatannya ya. Jadi kalau kita jadi AI engineer, ini serunya AI engineer adalah kita harus bisa belajar banyak hal kan, banyak bidang gitu. Itu loh serunya jadi AI engineer. Kayak tahu-tahu nih kamu jadi dokter nih, kamu tahu-tahu jadi teknisi nih, kamu tahu-tahu jadi apa, gitu kan. Tapi ya itu datanya itu kita harus pelajari semua dari awal, kita harus olah datanya secara tepat sesuai bidangnya data itu gimana, dan pengubahan data yang kadang dari non digital jadi digital, dan kebanyakan di sini itu keulang-ulang Kak. Kalau datanya digital kayak form gitu ya, pertanyaannya mengulang kayak gitu, ataupun kadang bukan mengulang lagi, malah kadang free text di Indonesia seringnya kalau bikin form. Jadi itu benar-benar PR banget sih buat kita ngebersihin datanya, nge-cleaning datanya. Itu sih Kak. Oke, ya, thank you, Kak Stephanie. Jadi memang kendala terbesarnya permasalahan data yang banyak yang belum digital, apalagi kalau masalah daerah-daerah pelosok gitu ya, boro-boro AI gitu kan. Digital aja belum tentu mengerti ya, kayak online form dan lain-lain, pengumpulannya juga belum ngerti gitu ya. Dan terus juga tadi tantangan yang dibicarakan dengan Kak Stefani ini berarti kita harus ini ya, multi talent ya. Waduh. Bisa segala bidang gitu, harus ngerti segala bidang. Mantap juga ya, tantangannya berat sekali itu. Kalau kita baca tulisan dokter, waduh mesti jadi dokter dulu supaya bisa baca tulisan dokter terkadang berarti ya. Gitu. Oke. Mantap. Tantangannya memang sungguh berat kalau disuruh multi talent ya. Jadi memang mantap ya memang AI engineer ini sekarang gitu ya, karena paling sering dituduh untuk multi talent gitu. Oke, mantap. Kita Dan next ke ekspektasinya tinggi Kak. kenapa? Dan apa yang dihasilkan oleh AI engineer itu ekspektasinya tinggi karena AI itu sekarang kan sangat berkembang ya. Oh iya, ekspektasinya tinggi banget ya. Waduh, lebih tinggi daripada ekspektasi orang tua kita ya. Wadidaw. Mantap memang. Iya, itu berarti pressure-nya sangat tinggi untuk menjadi AI engineer sekarang. Tapi ya memang eh, walaupun pressure-nya tinggi, permintaannya juga demand-nya juga cukup tinggi ya. Itu jadi ya worth it lah untuk didalami. Oke, lanjut. Nah, kita masih masih POV data scientist nih. Bagaimana sih kalau masyarakat bisa lebih melek data walaupun kita nggak jadi data scientist gitu? Gimana caranya supaya lebih melek data? Supaya nggak bisa ditipu-tipu kayak kejadian belakangan di Konoha gitu ya. Waduh. Wah, ini join Hactive Edge juga bisa sih Kak. Ini bisa jadi melek data sih Kak. Tapi ya selagi enggak gitu ya mungkin kita balik lagi ya, kita tahu dari sisi data apa aja sih yang krusial punya kita, kayak kita mengamankan data pribadi lah, ganti password sendiri tiap dalam kurun waktu berapa bulan gitu ya, 3 bulan 4 bulan kita ganti password sendiri, terus kita nggak buka-buka yang link-link yang kayak nggak meyakinkan gitu ya. Itu sih bisa sih jadi tameng utama kita buat melek data duluan. Tapi kalau kita sebagai data scientist, kita harus melek data ya Kak. Apalagi kan di sini tuh jatuhnya kalau di era digital sekarang ini melek data itu keterampilan yang penting ya Kak menurutku. Karena benar-benar kerasa sih kalau kita nggak paham atau nggak melek data gitu ya, itu takutnya ya kayak tadi ya, kayak hal-hal yang nggak diinginkan tuh terjadi gitu. Kayak misal, oh kita salah nih, atau kita kita ngechat ke ChatGPT, kita tanya, nanti ada data-data yang harusnya nggak boleh masuk, atau masuk. Kayak data atau kita ngirim foto, KTP, atau apa gitu kali ya. Itu sih. Harusnya kita mulai dari diri sendiri sih Kak, buat tahu mana yang menurut kita itu data itu penting ya. Oke, ya, thank you Kak Stefani.
Jadi memang supaya lagi-lagi kayak tadi udah dibicarakan dari pertama ya, kalau kita melek data, setuju banget dengan pendapatnya Kak Stefani ini. Jadi memang kita pertama banget nggak boleh sama sekali nge-feed atau ngasih data pribadi yang penting ke AI. Contohnya KTP lah, SIM lah, terus NPWP dan lain-lain itu bahaya tuh. Jangan pernah kasih data-data pribadi yang berbahaya ke AI. Password, username, dan lain-lain itu jangan pernah kalian kasih. Jadi terus juga mungkin secara general aja, nggak perlu jadi data scientist, kita juga bisa melek data loh dengan cara banyak baca sih. Paling gampang ya nggak teman-teman ya? Paling banyak, paling gampang supaya melek data ya baca data, dengar berita, mungkin masih zaman sekarang kan nggak terlalu sering tuh radio ya, mungkin dengar podcast itu ya di YouTube banyak kan. Nah, kalau saya pribadi saya paling sering dengar podcast karena memang eh, eh, informasi semua sekarang saya dari podcast bukan dari TV. Cuman masalahnya juga kalian harus pilah yang benar informasi-informasi yang kalian cari. Itu jangan sampai tergiring opini dan juga salah data dengan podcast-podcast yang ada gitu ya. Karena podcast paling fleksibel, bisa kita dengerin pas kerja, bis di jalan gitu ya. Jadi fleksibel banget tuh podcast. Jadi itu salah satu cara mungkin yang menurut aku untuk melek data. Baca buku, dengerin podcast, banyakin informasi. Atau mungkin ya sering nanya AI tentang hal-hal trivial juga bisa. Itu kan dapat informasi-informasi timbal balik lah. Jadi kalau kita udah banyak baca buku, udah banyak dengar-dengar informasi yang penting, kita nanya AI, kita juga bisa serap yang positifnya dan kita filter yang negatifnya. Gitu. Jadi timbal balik tuh penggunaan AI-nya. Oke, mantap. Terima kasih Kak Stefani. Lanjut. Menurut Kak Stefani nih, apa yang harus dipelajari anak muda sekarang supaya bisa fokus ke data science, AI atau JavaScript lah. Ya pokoknya software engineer. Apa yang kita harus pelajari nih? Oke, yang pertama Python pasti, karena kita pasti butuh Python ya buat belajar AI, data science itu kan kita kodenya pakai Python. Terus juga baca-baca juga perlu baca, kayak kita perlu baca-baca jurnal terbaru karena kerja jadi AI engineer di bidang data science atau AI engineer kita tuh tetap harus research model terbaru yang dipakai apa, research sesuai industrinya itu kayak apa. Jadi balik lagi sih kalau aku sih sebenarnya ini tergantung minat dan tujuan karir teman-teman sih. Tapi kalau untuk jadi data scientist ya belajar Python, belajar data analisis, ngolah data, kayak gitu sih. Terus juga nanti coba-coba sampai bikin API. Tadi ada yang komen ya bikin REST API. Nah, itu juga sih karena caranya AI itu dikonsum itu kan pasti pakai API juga. Oke, mantap. Terima kasih Kak Stefani. Nah, mungkin ini ada pertanyaan dari Kak Ilham nih. Ada kurikulum buat belajar Python nggak Kak? Biar nggak bingung mulai dari mana. Nah, biar mungkin sejalan nih sama topik pembahasan kita. Kalau ngomongin kurikulum ini kan resiko untuk salahnya itu nggak terlalu besar ya. Mungkin kita bisa menggunakan AI. Nah, kita bisa menggunakan AI buat minta kurikulum, buat eh, minta kurikulum belajar selama sebulan day to day learning gitu, Python. Nah, mungkin bisa di prompt ke AI dan biasanya kita juga bisa minta sertain videonya untuk pembelajaran. Jadi manfaatin AI buat pembelajaran dan juga minta sumbernya yang jelas. Gitu, sumbernya jangan dari AI-nya tersebut. Minta sumber yang jelas supaya AI-nya nggak ngasal gitu ya. Nah, mungkin bisa seperti itu Kak Ilham. Nanya ke AI kurikulum Python. Mungkin bahkan mereka lebih akurat daripada kita-kita satu ini ya. Gitu. Karena dia sumber datanya banyak banget, luas banget gitu. Jadi bisa dicoba. Gitu. Nah, mungkin terus kita lanjut ya. Oke. Kalau dilihat nih dari tren sekarang, industri atau sektor apa yang paling cepat nih ngadopsi AI? Silakan Kak Stefani. Kalau aku lihat sih masih sama ya Mas, industri yang paling cepat itu justru di banking sih.
di banking itu awal-awal tuh banking masih cepet banget. Terus sekarang ini yang aku lihat belakangan itu kesehatan itu di Indonesia mulai AI. Jadi di kesehatan itu sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita gali karena akurasi di bidang kesehatan untuk AI itu belum sebagus itu, Kak. Jadi masih kayak di angka 70% mau ke 80% untuk paper-paper S3-nya. Jadi sekarang itu kesehatan lagi mulai digodok sih buat jadi lebih baik lagi untuk AI, dengan AI. Tapi ya nggak mungkin sampai menggantikan dokter ya. Balik lagi AI itu cuman buat menemani dokter mengambil keputusan, tapi tidak untuk menggantikan sepenuhnya. Dan dia biasanya menggantikan hal-hal yang yang berulang juga. Kayak misal contoh nih di kesehatan itu untuk OSIR kayak buku-buku KIA, buku KIA itu udah mulai banyak sekarang. Ini proyek-proyek baru-baru ini yang dilakukan oleh Kemenkes. Jadi kayak kita nge-OSIR-in buku KIA, nanti semuanya itu yang ditulis sama suster itu bakalan ada di aplikasi. Itu kan kayak mempermudah ya, jadi antrian yang nggak sepanjang itu, prosesnya jadi lebih cepat. Kayak gitu-gitu sudah mulai di-handle AI sih, Kak. Tapi kalau banking sih langganan ya, Kak, Ralph dan yang lainnya. Oke, mantap. Thank you Kak Stefani. Jadi memang kalau ngomongin industri paling banyak, paling cepat ya, paling cepat itu banking berarti ya. Karena memang di dunia banking itu banyak banget hal yang perulangan gitu ya. Jadi makanya dia AI sangat mudah diterapkan dan dibutuhkan banget tuh banyak perulangan. Nah tadi kalau yang di dunia kesehatan, memang kalau di dunia kesehatan sih so far sih belum terlalu berani ya percaya 100% dengan AI karena dikit-dikit apalah cancer lah gitu-gitu ya berbahaya banget serem banget gitu ya kayak sama aja kayak nanya Google gitu. Nih badan saya gatel-gatel kenapa? Oh ini skin cancer, waduh gelo. Jadi hati-hati. Jadi mending kayak konsultasi tetap konsultasi ke dokter mungkin ya kalau kesehatan ya. Nah biarkan dokternya itu sumbernya dari mana itu bukan urusan kita. Kredibilitas dokternya aja gitu ya. Jadi kalau ngomongin AI, Ada, aku mau nambahin nggak? Ada satu hal yang jadi langganan belakangan ini sering banget dicari sama industri. Itu adalah agentic AI, Kak. Jadi sekarang ini lagi berbondong-bondong semua membuat chatbot yang agentic. Itu lumayan juga sekarang. I see. Agentic AI emang lagi naik daun banget ya karena dia otomatis langsung ngasih jawaban yang dari yang kita apa ya dari yang kita lagi lakukan gitu ya agentic AI automation memang itu lagi naik daun banget nih di mana-mana di dunia di industri developer juga agentic AI itu sangat booming karena mantap ya kita bisa nge-prompting doang tiba-tiba satset jadi website yang simpel kalau sulit sih belum terlalu akurat lah tapi kalau simple kayak contohnya portfolio gitu wah pakai agentic AI itu enak banget memang nah itu boleh mungkin teman-teman untuk nyobain tuh AI jadi untuk hal-hal trivial jadi instead of hal-hal yang lebih kompleks. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Stefani, mantap sekali. Lanjut, kita sekarang ke POV Kak Ruli yaitu POV Software Engineer ya. Ini sepertinya kayaknya banyak nih fans-fansnya Kak Ruli ya, karena dia artis memang dari TikTok nih. Wadidaw, mantap. Lanjut ke pertanyaan pertama. Jadi tadi kan kita udah ngomongin tentang data nih. Tentu kita butuh dong alat buat ngolahnya. Nah, salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia itu sebenarnya kan salah satunya JavaScript atau mungkin sekarang bisa dibilang TypeScript ya. TypeScript dan JavaScript yang paling populer lah di dunia. Nah, apakah benar kalau JavaScript itu bisa nggak sih buat bikin AI apa cuman Python doang gitu silakan Kak Ruli. Oke, kalau dibilang AI itu pasti bisa. Cuman heavy AI kayaknya masih Python ya. Tapi kalau misalnya contohnya salah satu library punya Google tuh TensorFlow.js, itu base-nya JavaScript gitu. Di mana dia kayaknya menggunakan WebAssembly atau apa gitu dan calling API call ke modelnya si Google. Jadi menurutku ya betul, JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang paling versatile gitu. Mau dibikin apapun bisa gitu. Back-end hayu, front-end mantap, sekarang pun mulai merambah tipis-tipis ke AI engineer gitu.
Jadi belajar JavaScript, Python, dan bahasa pemrograman apapun tuh pasti bisa sih kalau bukan pasti bisa jadi bikin AI, cuman kayak maksudnya mulai menuju ke arah sana sih KJC. Jadi kayak ya gitu. Bersama TypeScript membangun semua. Ya, TypeScript kan lebih ke superset ya, subset atau superset gitu untuk menambah kemampuan JavaScript supaya type safe gitu. Tapi base-nya tetap JavaScript. JavaScript. Oke, mantap. Karoli, mungkin aku nambahin sedikit ya. Jadi benar banget. Kalau belajar bahasa pemrograman Python dan JavaScript, selain mereka itu tidak terlalu sulit untuk dipelajari karena mereka beginner friendly ya, dan juga mereka cakupannya cukup luas, fleksibel tadi. Gitu. Terutama yang aku tahu nih untuk JavaScript itu sangat fleksibel, tapi walaupun dia fleksibel itu menjadi salah satu kekurangan dia juga kan gitu kan. Terlalu fleksibel, jadinya error-error tinggal dikasih tahu nih. Makanya muncul tuh supersetnya itu TypeScript. Mungkin kalau yang udah pernah ngoding sekarang lebih seringnya pakai TypeScript ya. Gitu. Jadi kalian memang harus belajar dasarnya dulu si JavaScript ini. Kalau mau upgrade bisa belajar TypeScript. Dan juga sekarang juga di bahasa pemrograman yang booming itu Golang. Itu juga sangat booming ya bahasanya Google. Terus juga mungkin masih ada yang pakai Java. Java sih susah memang ya. Kalau untuk pribadi saya tidak bisa Java ya. Type strict banget itu. Type strict banget gitu Java ya. Tapi demand-nya masih banyak. Ya, masih banyak ternyata Java ya. Di luar negeri juga masih banyak. Gitu. Rust juga banyak. Ya, banyak lah bahasa pemrograman di luar sana. Tapi kalau memang yang berhubungan sama AI sih paling banyak sih dua ini ya, JavaScript dan Python gitu. Jadi kalian kalau mau mulai belajar bahasa pemrograman awal ya mungkin dua itu. Paling oke untuk dipelajari buat beginner. Oke, thank you Karuli jawabannya. Lanjut. Sekarang nih, kalau tadi kan dari perspektif data scientist sudah, data analis ya. Data analis sudah, sekarang dari perspektif software engineer nih. Gimana tren AI ini masuk ke dunia software development? Apakah bikin proses codingnya jadi lebih cepat atau justru ada tantangan baru? Oke. Pertama, pasti dengan adanya AI jadi lebih cepat gitu. Tantangan barunya adalah gimana caranya kita tidak terlena sama AI sih. Karena misalnya contohnya kayak GitHub Copilot punya feature autocomplete. Cursor punya tab feature gitu, di mana dia langsung bisa nge-generate code tanpa harus tahu konteks secara full, tapi dia bisa analyze workspace-nya, code-code-nya secara real time gitu. Yang dimana, wow, itu sangat keren banget gitu. Sangat, apa ya, kayak, udahlah kita pakai itu aja biar productivity meningkat dan sebagainya. Tapi perlu diketahui bahwa kayak aku dulu sempat tuh kayak pakai autocomplete Copilot ataupun Cursor belum autocomplete Copilot gitu. Tapi lama kelamaan tuh kayak rasanya ngoding tuh lupa gitu. Sesimpel misalnya ngelooping map gitu, ngelooping array pakai map, habis itu ternyata lupa parameternya harus apa gitu. Tiba-tiba harus pakai arrow function ke atau apa. Nah, jadi hal-hal itu yang membuat kita jadi makin tumpul gitu. Jadi bukan salah AI-nya lagi sekali lagi gitu. Menurutku yang perlu diperbaiki adalah kalau boleh kasih personal perspektif, jangan menggunakan autocomplete atau tab-nya Cursor. Menurutku masih perlu kita ngoding dulu lah fondasinya gitu. Habis itu nanti improve menggunakan AI gitu. Kayak misalnya aku tetap ngoding dari awal, nanti kalau aku biasa prompting, please improve, please make it more safe gitu atau apa gitu secara object access dan sebagainya gitu. Nah, itu yang membuat AI itu sebagai teman kita yang sangat baik lah gitu. Daripada instead of kita nanya principal atau senior engineer yang mungkin mereka pun juga punya masalah sendiri ya, kerjaan sendiri, kita sekarang sudah punya AI gitu. Dan kalau misalnya aku boleh bantu jawab, ini ada Mas Awalu nanya, bagaimana caranya agar developer tidak kalah cepat dengan AI, tapi justru kita nggak perlu berlomba-lomba dengan AI. AI itu punya dataset berjuta-juta, banyak sekali, namanya juga large language model gitu. Anggaplah GitHub Copilot, berapa banyak public repository di dunia ini. Tinggal dia scan, dia baca pattern-nya gitu. Dan mungkin tinggal dipilih-pilih oleh tim Microsoft gitu, yang ini bagus reponya, yang itu enggak. AI akan jauh lebih pintar dan lebih cepat, kalau aku bilang secara teknikal. Tapi justru tantangan barunya adalah gimana caranya kita meng-create sebuah digital product mungkin, atau sebuah solution. Nah, itu tuh bisa dibantu dengan AI gitu. Jadi menurutku, kita pasti bisa memanfaatkan AI sebagai partner kerja. Jadi jangan menganggap, sama menurutku menganggap AI sebagai musuh tuh kayak menganggap
apa ya, kayak beda level gitu kan. Dia kan hanya sebuah kumpulan software, sekarang kita belum tahu dia punya perasaan atau enggak, tapi dia adalah kumpulan potongan kode yang membaca pattern setauku. Ya jadi yang kita bisa kita masih bisa punya satu kelebihan gitu, misalnya inisiatif, problem solving, dan problem solving kita pun juga bisa diasah juga gitu. Masa kayak kita prompting sama AI, habis itu nanti dia mengeluarkan beberapa suggestion, kita kan bisa pilih yang mana yang paling cocok dengan perusahaan kita ataupun dengan problemnya gitu. Karena balik lagi manusia tuh punya apa tuh namanya domain knowledge ya di setiap industri yang kita pegang gitu. Nah itu yang membuat menurutku jadi beda sih sama AI. Wah banyak tuh pertanyaannya. Boleh dijawab nggak sih Kak Cici? Boleh dong, boleh. Oh Silakan. iya. Mantap. Mantap. Mungkin nggak Kak AI menggantikan peran software developer atau data scientist? Kalau data science aku nggak tahu. Tapi kalau aku jawab perspektif dari software developer, ya AI bisa menggantikan software developer yang nggak menggunakan AI gitu. Jadi menurutku, apa thumbnail banget, apa tuh sangat hook lah ya anjay. Kayak software developer digantikan AI. Nggak, software developer tuh bisa digantikan AI kalau nggak pakai AI sih. Kita nggak pakai AI. Tapi bukan artinya pakai AI itu kayak aku punya interview test, aku akan kerjakan semuanya pakai AI. Vibe coding, kumpul, ditanya oleh interviewer, kenapa Anda coding menggunakan JavaScript? Tiba-tiba Anda jawab karena JavaScript adalah bahasa yang versatile. Kenapa nggak pakai TypeScript? Tiba-tiba blank gitu. Jadi menurutku, balik lagi, aku selalu menggunakan AI itu untuk pertama, explanation, improvise, habis itu belajar hal yang sifatnya sangat deep technical. Misalnya aku pernah optimize Webpack, menambah optimization di Webpack. Webpack itu kayak ngebundle JavaScript semuanya menjadi sebuah website yang utuh gitu. Nah itu aku mau optimize tuh bundling size, chunking dan sebagainya. Kalau misalnya aku nggak ada AI mungkin, wah itu makan waktu lama banget untuk belajar itu. Tapi kalau sekarang tinggal aku tahu aku mau apa, coba tolong jelasin, nanti dikasih codingannya, yang nggak ngerti, di copy, tolong explain gitu. Nanti kita bisa saling verify. Karena betul seperti kata Kak DC ya, kadang kalau kita nggak kasih konteks dan prompting yang benar tuh, hasilnya tuh, wadidaw ya, kayak kita cuma minta tolong ambilkan nasi di tudung nasi, tiba-tiba, saya akan menggunakan algoritma ini menuju ke sana. Berlebihan ya. Mundur dan dikit AI ya, gitu. Kak JC. Oke, mantap sekali jawabannya, Kak Ruli. Jadi setuju banget ya. Jadi tadi mengenai pertanyaan dari tadi siapa? Kak Ilham ya, mantap nih. Pertanyaan Kak Ilham selalu bagus-bagus nih, kritis. Oh, dia sering ikut ya? Waduh, tidak tahu saya. Ilham namanya juga pasaran nih, sama seperti saya, namanya banyak nih. Semua nama banyak yang Ilham. Oke. Jadi setuju banget dengan jawaban Kak Ruli. Pasti akan tergantikan software developer yang nggak pakai AI, benar. Dimana kalau yang menggunakan AI, kita harusnya tidak terlalu khawatir karena ya pekerjaan kita juga cepat karena dibantu sama AI. Ujung-ujungnya kita mungkin bukan jadi software developer doang, tapi kita juga jadi AI engineer atau prompting engineer ya. Gitu. Jadi ngerangkap. Kalau yang software developer doang, mungkin ya bakal tergantikan nggak lama gitu kan. Karena untuk hal-hal trivial gitu, terutama junior-junior ya mungkin ya, yang cuman bisa bikin yang simple-simple itu akan tergantikan. Karena dengan yang simple-simple ya AI juga bisa. Udah cukup akurat kalau hal yang simple-simple. Nah, tapi kalau untuk nge-debug error-error yang kompleks, bikin-bikin fitur kompleks, nah mungkin AI belum sampai sana. Jadi kita bisa menggunakan AI lagi-lagi. Bukan mungkin bikin dasarnya aja boleh, tapi kalau keseringan tadi kekurangannya ya kata Kak Ruli, jadi lupa untuk hal-hal simple. Jadi kalau mau ya kita bisa improve buat improve jadi menggunakan AI-nya. Itu kita udah bikin aplikasi nih yang oke, terus tolong dong improve gimana, apa yang perlu diimprove. Ini mungkin boleh penggunaan AI gitu, tapi lagi-lagi di filter juga. Jangan semuanya mentah-mentah ditelan. Oke, terus ini banyak banget pertanyaannya, mungkin kita jawabin pertanyaannya dulu ya. Yoi. Oke. Nah, mungkin dari Kak Ujang nih pertanyaannya. Saat proses belajar ketika memutuskan untuk improve ke TypeScript, minimal kemampuan JavaScript-nya harus sampai mana? Udah pasti karena TypeScript ini dasarnya JavaScript ya, kemampuan JavaScript kita harus sudah di luar kepala sih. Gitu simpelnya ya. Jadi harus ngerti, paham dulu bener
JavaScript-nya baru mungkin kita bisa improve ke TypeScript. Karena kalau JavaScript-nya baru dasar doang, baru kulit doang, langsung tiba-tiba improve ke TypeScript itu malah takutnya pusing. Karena pemakaian TypeScript kan banyak yang udah di dasarnya JavaScript, nggak bakal dijelasin lagi itu di TypeScript. Gitu mungkin ya. Iya, kalau kayak JavaScript tuh jargonnya tuh easy to learn, master to heart ya. Jadi kalau misalnya dibilang sampai sejago apa harus JavaScript, menurutku basic-basic kayak misalnya tahu built-in function array, slicing string, ataupun hal-hal yang bersifat basic. Karena balik lagi, kalau misalnya kita langsung lompat ke TypeScript, nanti teman-teman bingung, ini nih sebenarnya error TypeScript atau error JavaScript gitu. Nah, once itu sudah mulai pusing kayak gitu, nah itu udah tuh, mulai mulai pusing, apakah saya akan bisa jadi programmer? Nah, itu mulai tuh kepalanya isinya hal-hal yang mungkin membuat jadi tidak positif ya gitu. Jadi melompat kayak misalnya belajar Next.js menggunakan Next.js tanpa belajar React sama tuh. Jadi jangan dilompat-lompat gitu. Kalau menurutku dirasain serunya aja. Oke, mantap. Thank you, Karoli. Jadi bener banget. Jadi tadi yang dijelaskan Karoli itu Next.js itu salah satu framework ya. Salah satu alat lah. Ibaratnya salah satu alat untuk membuat website. Tapi di dasarnya itu React tuh namanya. Jadi kalian juga kalau belajar pokoknya jangan lompat-lompat. Harus dari dasarnya, perlahan. Nah, ini mungkin promosi sedikit. Kalau di Active sih kita ya belajarnya perlahan-lahan. Dari dasar dulu. Promosi sedikit. Mantap ya. Sama aku baru kayaknya baru sadar juga ya. Kan aku juga pernah jadi instruktur Active dan aku lihat kurikulumnya itu, aku suka kurikulumnya bukan artinya karena saya diajak oleh Active ya. Aku suka karena di endingnya kalau nggak salah itu tuh ada belajar Copilot ya. Ada. Nah itu, maksudku bukan dari awal diajarin Copilot, tapi belajar basicnya dulu supaya nanti aku yakin kayaknya supaya final project-nya jadi makin bagus ya. Nah jadi barulah digunakan Copilot. Jadi itu menurutku salah satu kurikulum yang bagus sih, kayak AI-nya bukan AI sih, prompting-nya bukan di awal gitu, karena diajarin yang fundamental dulu, itu yang penting ya. Mantap, thank you Karoli. Jadi benar banget, memang kita harus paham betul fundamentalnya, baru kita menggunakan AI. Gitu. Jadi memang tetap kita harus bisa nih sendiri fundamentalnya supaya tidak bisa tertipu dengan AI gitu ya. Betul, karena Seperti yang warga menentukan Konoha. kita. Oh, waduh. Warga Konoha tertipu dengan ya itu kan Konoha, bukan Indonesia, tenang bos. Konoha memang gampang tertipu warganya. Iya. Tertipu dengan petinggi-petinggi Konohanya. Waduh. Nah, kenapa kita tuh, aku sekarang baru ngerti sih kenapa orang tuh harus ngerti fundamental di zaman AI itu kayak sangat kemana-mana gitu, sudah sangat advance gitu. Karena balik lagi gitu, kalau kita sudah tahu fundamental, kita udah tahu apa yang di-generate, kita bisa memvalidasi. Kalau aku tuh suka dibilang sama bos aku, make AI as a slave gitu. Kita adalah mandornya gitu, bukan kita yang slave, dia mandornya gitu. Kita yang nentuin, kita maunya apa gitu. Nah, AI itu tugasnya kasih saya suggestion, kasih saya hal-hal yang bisa diimprove. Gitu. Oke, mantap ya. Intinya jadi partner lah ya. Jadi partner. Kalau budak kayak kesannya kita jahat sekali ya. Suka makan budak. Jangan dong. Biarkan pemerintah Konoha aja. Oh, aduh. Ya. Pemerintah Konoha. Memang Konoha ini buruk banget negaranya ya. Prit. Lanjut. Thank you. Sepertinya pertanyaan-pertanyaannya banyak yang udah dijawabin sama Kak Stefani. Thank you. Waduh, pertanyaannya cukup kritis dan jawabannya juga detail. Mantap ya. Semoga jawaban-jawaban Kak Stefani bisa membantu teman-teman. Mantap. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, dari pertanyaan ketiga, sorry ya. Kalau dari jalur software engineer nih, gimana caranya supaya kita tetap relevan dan berkembang di era di mana AI makin kuat? Mungkin lebih walaupun tadi kita udah bicarain ya, mungkin lebih tips and tricksnya supaya kita tetap relevan nih, jangan supaya nggak ketinggalan gitu. Gimana caranya? Oke. Kalau misalnya teman-teman lihat di LinkedIn, sebenarnya aku lihat itu tuh secara application job itu tuh software engineer itu nggak berkurang, tapi memang secara kompetensi itu meningkat gitu. Ada yang minta posisi sudah senior ataupun fresh grade yang sudah punya pengalaman ini itu gitu. Nah, itu adalah sebuah realita yang nggak bisa kita pungkiri gitu. Yang dimana kayaknya kita sebagai misalnya teman-teman yang baru fresh grade, ataupun misalnya nanti lulus dari Active gitu, pasti akan mengalami
struggling kayak gitu. Cuman menurutku apa yang bisa membuat kita menjadi relevan dan tidak punah bagaikan dinosaurus, menurutku ya kita harus mengerti gimana cara AI itu bekerja gitu. Walaupun kita bukan data scientist, walaupun kita bukan data engineer, tapi kan kita secara daily task mungkin bikin unit test, atau kita nanti bikin komponen-komponen gitu. Nah itu kan misalnya kayak unit test, aku sekarang sudah jarang banget bikin dari awal. Yang dimana kekurangannya adalah saya kadang juga nggak ngerti apa yang dibikin nih kadang. Jadi saya cuma lihat aja apa yang di test case, apa yang di test gitu. Tapi yaitu AI itu akan mempercepat proses development yang dimana pastinya kita tuh akan dilatih. Sekarang bukan yang dicek tuh menurutku yang dicek tuh bukan apalagi ya, sudah bukan technical yang sangat deep banget gitu. Pengertian technical yang deep misalnya kayak perbedaan cookies, kenapa disimpan di cookies atau local storage dan sebagainya, atau web technologies itu malah jauh lebih penting gitu. Jadi kita jadi lebih tahu menentukan keputusan technical gitu. Misalnya kayak disimpan di manakah lebih baik gitu. Nah itu tuh hal-hal yang fundamental tuh yang perlu kita pelajarin. Sambil membuat portofolio yang sudah nggak bisa lagi portofolio yang statis gitu. Harus mungkin lebih ke full stack gitu. Kayak misalnya bikin Tokopedia full dari awal gitu. Berserta REST API. Integrate dengan chatbot. Chatbot lagi. Integrate dengan chatbot, pakai Gemini API Key. Jadilah sebuah customer service. Jadi kayak semacam full service solution gitu. Kalau menurutku. Nah itu yang kalau aku lihat bisa membuat recruiter tuh melirik teman-teman. Kalau aku lihat ya, karena jelas orang yang sering bikin sesuatu dan menggunakan AI bukan hanya untuk mengenerate code, tapi mencoba untuk mengerti. Itu pada saat interview pun juga kelihatan sih apa yang diomong juga ada isi gitu. Jadi menurutku software engineer itu akan lebih ditantang sih. Kayak setiap milenial tuh kan pasti punya tantangan tersendiri ya. Kayak dulu dari kuda jadi ada mobil, masa si pembawa kuda hilang? Enggak dong, cuman berkurang gitu. Tapi pembawa kuda yang belajar mobil, dia akan tetap mengikuti zaman gitu. Jadi maksudku setiap milenial tuh pasti ada disrupsinya, dan AI adalah salah satu hal yang mendisrupsi mungkin zaman sekarang gitu. Di saat kayak pakai AI mah semua cepet, semua kelar gitu. Jadi kayak stay relevan adalah tetap belajar sih, fundamental, basic. Kadang aku juga masih sering baca medium artikel soal React, design pattern, atau best practice, gitu. Jadi, aku rasa kalau teman-teman memang suka banget sama dunia IT, software engineering, atau mungkin data scientist, gitu, kayak fundamental tuh akan selalu berbicara lebih kuat sih. Dan belajar prompting AI itu juga bagus sih. Karena nggak semua orang bisa nge-prompt. Mungkin teman-teman biasa di ChatGPT langsung nanya, tolong bikinkan saya itinerary ke Thailand. Jadilah hasilnya, habis itu tiba-tiba dikasihlah ke tempat yang aneh-aneh atau nggak jelas gitu. Nah, itu apakah salah AI? Menurutku mungkin ada. Tapi yang lebih banyak salahnya di kita gitu. Kenapa kita nggak promptingnya lebih structure gitu. Misalnya di awal, act as a travel guide. I want to, kasih preference, konteks, desire output. Nah, itu tuh. Ilmu-ilmu itu yang mungkin bisa dipakai biar kita semua sebagai software engineer juga lebih relevan. Dan baik lagi belajar. Ada yang bilang, bang, belajar front-end sudah nggak guna ya, karena sudah ada AI ya, kan tinggal di-replace ya. Ya kalau berpikir seperti itu mah, semua hal juga bisa digantikan AI, guys. Tapi menurutku belajar sesuatu nggak pernah ada salahnya sih. Kayak belajar bersihin kamar dengan baik, juga kamarnya bersih gitu. Jadi kalau belajar front-end yang benar dan baik, base-nya, basic-nya, core web vitals, performance, dan sebagainya, keren cuy. Gitu sih, Ko lagi. Kak JC. Tidak apa-apa ya. Saya memang koko-koko ya. Tampang saya seperti ini. Tidak apa-apa ya. Oke, mantap jawabannya Kak Ruli. Jadi setuju banget. Kenapa? Sorry Kak JC. Yo. Aku boleh share screen sedikit nggak? Oh boleh dong. Silakan. Tadi tuh kayak ada yang nanya soal apa tadi? Soal roadmap. Terlepas dari kalau aku bilangnya, kalau misalnya teman-teman, gini, ini kan roadmap-nya gratis sih. Jadi teman-teman bisa belajar. Kalau aku kadang melihat ke sini sih, kayak front end, misalnya belajar apa. Ini namanya roadmap.sh ya. Katakan terima kasih di komen kepada saya. Terima kasih Kak Ruli. Yes. Ya ini adalah salah satu tempat untuk belajar lah. Dimana aku yakin orang-orang tuh susah belajar karena mungkin nggak tahu roadmap. Tadi aku cukup tergelitik. Tergelitik. Ya maksudnya ditanya kan kayak roadmap-nya ada nggak?
semua perusahaan ada sih roadmap masing-masing, tapi ini adalah roadmap yang bersifat komunitas gitu. Jadi kayak teman-teman bisa akses ini, belajar. Nah, kelebihannya pasti lebih jelas mau belajar apa. Tapi kekurangannya kan nggak ada yang jagain ya. Makanya kadang orang memilih untuk ambil kuliah atau ambil bootcamp. Ya karena di bootcamp dan kuliah kan ada penjaganya. Kayak KJC ini kan penjaga di bootcamp nih. Kalau Anda tidak belajar, mungkin Anda disikat nih. Wah, nggak, KJC Nah, baik. saya tidak gigit ya. Tidak gigit. Mungkin Gemuk daripada ya. penjaga, diarahin aja gitu. Oh iya, kan KJC kan, Diarahkan gitu ya. KJC kan membawa masa depan bangsa menuju digital talent yang cerah. Oh, mantap ya. Indonesia emas kan? Yoi. Kita ya. Kalau sama Indonesia mah pasti emas generasinya nanti. Oke, mantap. Terima kasih jawabannya. Dari kalori jadi setuju banget ya. Nambahin sedikit. Jadi supaya kita relevan, yang pasti jangan musuhin AI. Udah pasti itu ya. Jangan menolak bahwa AI itu buruk, AI itu bakal gantiin pekerjaan-pekerjaan kita. Jangan. Justru supaya relevan ya kita harus memanfaatkan dan belajar cara pakai AI yang baik dan benar. Gitu. Pertama, benar banget belajar prompting itu bagus. Prompting yang baik dan benar itu penting banget supaya ya kita bisa mendapatkan informasi dari AI yang benar. Gitu. Karena promptingnya beda dikit, beda kata aja bisa jawabannya cukup berbeda jauh ya. Gitu. Dan juga kita tetap benar banget belajar apapun, tidak ada yang salah. Mau belajar masak, kayak belajar ngepel, itu nggak ada yang salah. Belajar sesuatu itu nggak pernah salah dan tidak pernah terlambat ya. Lebih baik belajar daripada tidak sama sekali. Gitu. Jadi lagi-lagi cara supaya buat stay relevan adalah ya belajar. Nah, contohnya belajar ikut bootcamp gitu kan bisa kan? Mantap. Nih, ikut bootcamp, nonton YouTube simpelnya deh, Kak. Mahal nih bootcamp. Ya udah, kalau mau gratis belajarnya dari YouTube, gampang nonton. Tapi Gitu. ya itu ya KJC. Maksudnya kayak harus punya self disiplin yang sangat tinggi. Nah, itu kalau dari YouTube, kalau kalian, wah, gue disiplin banget nih orangnya nih, percaya gak? Ya udah silakan dari YouTube karena banyak orang yang self disiplinnya bukannya julid ya. Saya sendiri self disiplinnya juga rendah nih. Kayak kalau WFH ya, senggang dikit kan, gitu kan bisa ngapain ya. Anda Tiba-tiba buka rebahan, kartu gitu kan. di Zoom Jadi perusahaan Anda. waduh, nggak apa-apa. Itu wajar lah. Self disiplinnya jadi kalau saya pribadi self disiplinnya kurang. Yang penting tidak merugikan kan. Yang penting tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Itu Siap, keunggulan Bos. software developer. Gitu. Nah, jadi kalau memang self discipline tinggi, bisa tuh belajar menggunakan tadi yang dikasih Karuli, roadmap.sh atau nonton-nonton YouTube atau lagi-lagi bisa minta AI, gabungkan dengan roadmap.sh itu, sekalian minta link-link videonya. Gitu, biar makin gampang kita. Tinggal klik, nonton, belajar. Klik, nonton, belajar. Gitu kurang lebih. Cara untuk supaya kita bisa relevan ya. Kurang lebih seperti itu. Dan jangan, intinya AI itu positif lah menurut saya. Menurut aku tuh AI positif. Selain dia itu mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang trivial, dia juga menciptakan job opportunity baru ya. Prompting engineer. Gitu kan. Prompting engineer itu untuk kedepannya pasti bakal banyak demand-nya. Apalagi kalau sekarang bisa dibilang kalau Indonesia ya biasanya sih kemajuan teknologinya udah pasti lebih lambat sekitar 3-4 tahun lah, 3-5 tahun lah dengan negara-negara maju seperti China dan Amerika gitu ya. Jadi mungkin sekarang di China dan Amerika udah tuh banyak AI engineer. Mungkin di Indonesia belum terlalu banyak. Kedepannya akan banyak. Jadi nggak ada salahnya belajar AI dari sekarang. Gitu ya. Oke, paling seperti itu. Terima kasih Kak Ruli dan Kak Stefani sudah menemani saya dalam acara ini membahas tentang AI. Mungkin sesi talk show-nya kita sudahi dulu. Dari teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi untuk terakhir kalinya? Pertanyaan di Mentimeter, apakah mungkinkah kita dapat membuat aplikasi virtual friends, namun tetap mirip dengan mengobrol dengan dunia asli? Ya itu mungkin banget sih, cuman lagi-lagi kalau ngomongin virtual friends, kalau kita ngomongin temen ya udah pasti butuh sentuhan manusia ya, gitu. Oh, Butuh sentuhan manusia tetap kalau ngomongin social life gitu. Nggak mungkin social life kita bisa digantikan sepenuhnya dengan AI. Sedih banget kayaknya, gitu oh, ya.
Fun fact, aku ada bikin sebuah platform untuk ngobrol berasa kayak sama temen, tapi anonymous gitu. Yang Waduh, itu apa? jawabinnya siapa? AI? Apa? Yang Itu jawabinnya? ya integrate sama AI gitu di belakangnya, tapi nggak nyimpen data sama sekali. Jadi kita kayak nge-prompt ke AI-nya gitu. Jadi sebenarnya menurutku sih possible ya, cuman pasti rasanya beda. Tapi Possible, pasti mungkin beda. ya, Iya. mungkin ada beberapa orang yang preferensinya lebih enak gua ngobrol sama AI deh, kayaknya nggak dijudge, kayaknya nggak diingat Waduh. orang gitu. Bisa. Bisa ya. Jadi ya Tapi lagi-lagi itu masuk akal sih Kak, yang Kak Ruli sebutin tadi, cuma tadi tuh ya, aku cukup menemui banyak orang yang kayak curhat sama ChatGPT buat kayak tahu masalah dia sehari-hari kayak gimana, karena dia merasa lebih didengar. tapi lagi-lagi ya tetap kita butuh sentuhan manusia. Lagi-lagi Betul. AI itu hanya sebuah coding gitu. Tapi memang mungkin buat orang-orang introvert ya. Saya juga termasuk introvert. Saya pernah kok curhat ke AI ya. Nanya-nanya tentang hal-hal spiritual juga pernah nanya ke AI ya. Jadi memang AI bisa dijadikan partner dalam kehidupan sehari-hari, tapi lagi-lagi jangan terlalu bergantung. Tapi kalau disuruh ditanya bikin aplikasi virtual kayak gitu, booming nggak? Ya, booming pasti. Gitu. Apalagi kalau kita udah ngetrend bikin aplikasi kita terus ngetrain AI-nya jadi lebih personalized ya gitu ya. Nah, itu pasti banyak yang suka tuh. Nah, jangan sampai menimbulkan ya yang aneh-aneh gitu. Banyak di luar sana ada tuh kalau nggak salah AI yang apa namanya cara AI ya kalau nggak salah ya. Oh, ada ya? Ada kalau nggak salah ya. Oh. Gue agak lupa beritanya dulu ada orang yang sampai saking cintanya nih sama karakter yang dibikin sama AI, dia tuh disuruh suicide. Jadi jangan sampai seperti itu, bahaya. Ada Iya. beritanya dulu sekitar dua atau tahun lalu gitu. Jadi hati-hati guys kalau Buat yang ngomongin broken home. virtual friends. Buat yang broken home, wow, dark. Waduh, apa nih? Boleh aja jadi guru belajar coding yang masih kan buat yang broken home. Nah, ini boleh banget. Kalau buat jadi guru ya boleh, lagi-lagi. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa sepenuhnya bergantung ya sama AI sebagai guru. Jadi jangan sumbernya jangan jadi AI doang, tapi sumbernya juga banyak dari YouTube, dari Google, dari dokumentasi-dokumentasi yang official itu sumbernya lebih kredibel dari jangan cuman berpatokan sama AI gitu. Iya, kadang harus ini kan kayak explicitly mention version apa gitu. Kayak misalnya belajar Benar. ini gitu. Oh, jangan dijawab itu yang Waduh, Xiaomi, jangan jadi jawab. pertanyaan dari Xiaomi ya, HP-nya juga itu melambangkan nama HP-nya ya Xiaomi. Tenang, HP saya juga Xiaomi kok. Jadi bukan ngejudge HP Xiaomi ya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaannya yang lebih ke teknikal kali ya. Kalau DPR Konoha mungkin ya bisa kalau kayak Konoha gitu ya. Ada yang resen siapa? Oh, Kak Agung. Kenapa Kak Agung? Mau langsung bertanya? Halo Kak, halo. Halo. Ya, kedengeran. Aku sih, maaf ya Kak, aku baru gabung, jadi tadi mungkin bahasan pertama saya nggak tahu ya, nggak dengar ini udah kejawab apa belum. Gimana sih caranya kita supaya nggak benar-benar tergantung sama AI dalam artian gini, saat kita mengerjakan coding itu kan kita di pressure sama waktu ya, sama ya intinya kita di pressure sama bos itu. Ketika kita membuat apa ya sintak itu kan misalnya ada yang susah banget itu terus kita minta tolong AI itu tapi pada akhirnya kita nggak ngerti apa sih sebenarnya isian codingannya dari yang dipikir sama AI gitu. Nah itu terjadi terus menerus tuh setiap ada masalah seperti itu, setiap ada masalah seperti itu. Lama-lama saya pikir-pikir saya kok jadi kayak yang bodoh banget gitu jadi kayak yang kok malah jadi kemauan untuk belajarnya jadi nggak ada gitu Kak. Kayak jadi bener-bener ketergantungan. Itu gimana nyikapinya ya, Kak? Terima kasih. Oke, ya silakan mungkin dari Kak Stefani atau Karoli mau jawab dulu. Kayaknya Kak Ruli udah semangat sih. Aku jawab sedikit dulu ya Kak Stefani. Tapi menurut pengalamanku, Kak Agung, deadline itu pasti ada lah. Maksudnya kayak aku, masuk setiap kerja pasti ada deadline, pasti bos juga, apalagi bos yang mungkin nggak terlalu mengerti soal technical, jadi timeline-nya akan sangat mepet. Menurutku pribadi, pakai AI itu, ya udah,
lebih ngejar deadline pakai AI. Tapi jangan blindly copy codingannya, abis itu masukin ke production code gitu. Karena kan ini kan pasti dipakai oleh user dan sebagainya. Karena kan nanti Kak Agung yang menjadi PIC, orang yang dicari kenapa ini ngebug gitu. Nah, kalau aku biasanya, balik lagi, misalnya mau generate sesuatu atau mau optimize sesuatu, dia suggest sesuatu, misalnya dia kasih codingannya baru gitu. Aku selalu baca dulu sebelum di copy. Aku nggak copy sih, kadang aku ketik ulang, ya biar aku ngerti juga. Aku lihat, habis itu aku perhatiin, yang bingung, aku copy, line code-nya, aku minta explanation. Atau kalau benar-benar bingung banget sama responnya, karena kan balik lagi, codingannya kan pasti sudah world class banget lah. Maksudnya ini kan di-fit dengan data-data codingan yang bagus. Explain aja, suruh AI itu explain. Kayak di Copilot, please explain, please explain, please explain your option, first option, dan sebagainya. Jadi menurutku sebelum dipindahkan menjadi production code atau production ready, itu harus dimengerti dulu code-nya. Nah, dengan itu harusnya masih sesuai sama deadline sih ya Mas Agung. Kayak misalnya 2 hari disuruh kerjain, kan AI itu nge-generate tinggal 5 menit kan ya. Nah, pelajarinya tuh yang lebih lama. Gitu sih kalau aku. Mungkin dari Kak Stefani boleh. Kalau aku sih setuju ya sama Kak Ruli. Kalau dari aku karena codinganku kan Python ya. Jadi aku justru kalau lagi ada masalah di satu function gitu, aku tanyanya per function sih. Jadi aku instead of aku nanya langsung semua, aku tanyanya function yang aku mau ubah sih. Jadi benar-benar oh ya udah habis itu aku yang nyambungin ke function lain. Jadi benar-benar aku harus tahu juga kan itu buat apa. Kayak gitu sih. Oke, mantap. Terima kasih atas jawabannya Kak Ruli dan Kak Stefani. Mungkin aku tambahin sedikit. Benar, Kak, tentang pendapatnya mereka. Jadi memang sebenarnya bergantung sama AI itu nggak apa-apa. Cuman lagi-lagi tadi kendalanya ada. Jangan sampai kita merasa bodoh dan dibodohi sama AI gitu. Bergantungnya itu nggak apa-apa, tapi buat hal-hal yang trivial, yang simpel-simpel aja. Itu bergantung sama AI nggak apa-apa. Nah, caranya yang tadi seperti udah dibilangin Kak Ruli, ya kita nggak boleh mentah-mentah minta jawaban. Setiap kita nanya ke AI, kita harus ngerti apa yang dikodingin sama AI. Gitu. Jangan sampai kita nggak ngerti, karena lagi-lagi kalau ngomongin kerjaan atau udah nggak masuk ke production code itu, berarti kan kita tanggung jawabnya di kita, bukan AI lagi. AI nggak mungkin bisa disalahin, karena lagi-lagi AI itu cuman tadi sebagai apa namanya penggeraknya aja ya, penggeraknya sorry, sebagai budaknya ya, kita sebagai mandornya, kita yang bertanggung jawab sepenuhnya atas codingan yang dihasilkan sama AI. Jadi lagi-lagi bijaknya menggunakan AI, jangan sampai minta codingan yang kita nggak ngerti terus kita langsung tempel aja, bahaya banget tuh kayak gitu. Mungkin seperti itu jadinya, karena kalau kita sehari-harinya penggunanya seperti itu, mau nggak mau kita harus belajar banyak dong supaya ngerti kan. Dengan sejalan juga dengan penggunaan AI yang seperti itu, kita juga belajar dari AI dengan penjelasan-penjelasan dari AI tentang codingannya tersebut. Mungkin seperti itu sih, Mas Agung. Terjawab pertanyaannya? Terjawab Kak. Kalau mau nanya satu lagi boleh nggak Kak? Tapi ini Boleh di dong. luar pekerjaan. Ini POV-nya dari mungkin dari anak sekolah ya. Hmm. Boleh. Gini Kak, ini kan menjadi apa ya? Jadi sesuatu yang bisa membahayakan juga buat para pelajar ya. Misalkan gini, si guru memberikan tugas pekerjaan rumah lah, misalkan. Lalu si murid-muridnya ini kan pasti pada punya HP. Nah, jawabannya itu minta ke AI. Ada nggak sih tools untuk gurunya ini untuk mendeteksi misalkan, oh ini jawaban AI, oh ini relevan nih sama jawaban AI. Nah, berarti ini si anak-anak ini misalkan kumpulkan semua akun Google kalian. Nanti si AI ini bisa ngedeteksi bahwa jawaban ini adalah jawaban dari AI karena benar-benar relevan apa yang dituliskan oleh si murid. Itu sih Kak. Oke, silakan dari Kak Ruli dan Kak Stefani. Mungkin ada yang mau menjawab dulu. Aku mungkin relate ya sekarang karena kebetulan aku lagi ambil S2. Jadi agak relate nih soal yang ditanyain. Jadi kalau dari dosenku kebetulan sekarang itu mereka ngizinin kita pakai AI. Tapi balik lagi kita harus mastiin itu benar atau enggak. Dan kita harus masukin itu ke Zero GPT. Jadi kita harus memparafrase. Jadi nggak boleh mentah-mentah itu semua dari AI. Jadi aku melihatnya di saat aku S2 ini, mereka tetap melek sama digital ya, era digital kayak gini dia tetap melek. Dengan AI dia tetap melek. Karena kebetulan aku juga
eh, ambil masternya di AI, sekarang S2-nya. S2-nya prodinya AI, jadi karena AI ya kita harus mau nggak mau ya tetap menjadikan si AI ini jadi teman gitu loh. Jadi akhirnya yang agak shifting itu dosennya ya. Jadi dosennya tetap mengizinkan kita pakai AI dan juga kita pakai Zero GPT ya, Zero GPT terus juga lebih dicari gimana kita tetap mempelajari itu nggak cuma dari AI aja, kayak ngeparafrase ulang dari awal. Itu kan berarti kita ikut belajar ya kalau kita memparafrase. Itu juga. Oke, mantap. Dari Karoli mungkin? Zero GPT. Mantap ya. Jadi terima kasih jawabannya. Jadi seperti itu Mas Agung. Jadi ya kita simpelnya sih ngedetek AI pakai AI lagi ya. Zero GPT kan itu AI juga. Nah, itu juga sering saya pakai itu ya untuk mendetek jawaban-jawaban student yang menggunakan AI gitu ya. Ya kalau ketangkep mungkin saya cuma kasih bisa jangan pakai AI buat ini. Yuk tanya aja yuk. Gitu. Jadi kalau ngomongin anak kecil mungkin ya anak SMP, SD, TK, SMA gitu ya. Yang kalau dikasih PR, terus gimana caranya supaya melarang nggak pakai AI? Lagi-lagi itu peran orang tua yang dibutuhkan gitu ya. Kita kalau mungkin ya, kita kan di umur-umur sekarang udah ada yang jadi orang tua dan lain-lain. Nanti kalau mungkin untuk teman-teman yang masih kuliah, ke depannya kalian nanti kalau sebagai orang tua ya, kita harus eh, pilih proses pembelajaran yang benar tuh gimana. Jadi jangan dari kecil jangan sampai udah dijelin sama AI, dijelin sama video doang. Tetap kita perlu ajarin yang apa namanya secara manual, terus ajak-ajak bermain dan lain-lain. Kok jadi sesi parenting? Waduh. Gitu. Jadi mungkin seperti itu kalau buat anak kecil ya. Ini pandangan saya. Itu kurang lebih Mas Agung. Aku mau nambahin, ada Boleh. satu Kak yang menarik. Jadi dia melihat gimana ketika orang itu ngejawab pakai AI itu kayak gambar otak manusia, dia ada titik panasnya. Jadi ketika dia ngegenerate itu semua dengan AI itu tidak ada titik panasnya. Jadi disitulah berangkatnya dosen-dosen itu nyuruh kita untuk memparafrase ulang supaya kita itu juga memikirkan dulu apa yang mau kita tulis, tidak semua serta-merta dari AI. Itu sih Kak. Jadi jatuhnya baiknya di situ. Oke, mantap. Thank you Kak Stefani jawabannya. Gimana Mas Agung? Terjawab? Belum, saat ini belum ada AI yang bisa ngedetek jawaban AI ya Kak. Zero GPT lumayan akurat sih. Itu ada ya Kak, Zero GPT namanya ya? Iya, itu yang dikasih Karoli di chat zerogpt.com. Nah, itu bisa tuh. Cukup akurat lah untuk mendeteksi. Oke, oke, baik. Terima kasih Kak ya. Oke, mantap. Jadi memang kalau ngomongin penggunaan AI, ya supaya nggak kedetek gimana kalau mau pakai AI? Ya kita pinter-pinternya pakai AI, jangan mentah-mentah kita kopas. Kita tadi cara Karuli dan Kak Stefani ya, eh minta jawabannya, tolong jelasin, kita ketik ulang. Itu paling aman. Kalau mau ngomongin ngindarin ya, supaya apa? Supaya pertama eh, tugas kita aman dan juga kalian juga belajar. Ini bukan ngajarin cara mencontek atau menggunakan AI untuk curang ya, bukan ya. Tapi gimana caranya menggunakan AI yang baik dan benar supaya kita tidak membodohi diri sendiri. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Agung. Dari teman-teman gimana? Ada yang mau bertanya lagi nih? Oke. Aku hitung sampai 5. Kalau tidak ada, mungkin aku bisa serahin ke Kak Feni. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Ruli dan Kak Stefani atas waktunya. Silakan aku serahkan kepada Kak Feni. Oke, terima kasih banyak Kak Ruli, Kak Joshua, dan Kak Stefani atas waktu dan insight-nya nih bagus banget. Keren banget nih, gila sih. Wah, terima kasih banyak dan teman-teman terima kasih juga atas antusiasmenya. Banyak banget ini yang nanya, yang aktif juga ya pada malam hari ini. Tapi mohon maaf nih teman-teman karena waktunya terbatas dan teman-teman kita juga udah malam nih. Nanti teman-teman nggak ada waktu istirahat gitu ya. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi sama Kak JC di Bootcamp Hacktivate maksudnya.
Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin kayak, wah ini kayaknya makin penasaran nih sama KJC. Oh bukan, maksudnya sama bootcamp-nya sama pembelajaran ya teman-teman, bukan sama KJC-nya. Jadi mungkin kalau misalnya mau belajar sama KJC bisa banget nanti teman-teman, setelah ini pahamin dulu nih, Kak Yara nanti akan jelasin apa sih mengenai Hacktivate, terus ada program apa, apakah teman-teman cocok di, program JavaScript-nya Hacktivate, yang nanti akan bertemu dengan KJC atau teman-teman lebih, cocok masuk ke data science-nya Hacktivate gitu. Jadi nanti, bisa dipahamin dulu nih Kak Yara menjelaskan, nanti boleh teman-teman kalau misalkan mau, diskusi atau mau cari tahu program yang cocok atau metode pembayaran yang cocok, bisa banget nanti masuk ke sesi Kak Yara gitu. Sekali lagi aku, ucapkan terima kasih Kak JC, Kak Ruli, dan Kak Stef atas bantuannya. Terima kasih, udah ngasih insight yang bagus banget. Jadi mungkin kesimpulannya ya teman-teman, kalau misalkan dari teman-teman ada yang takut nih, "Ah, nanti AI bakal gantiin manusia." Enggak, karena enggak semua AI itu pinter menurut aku, karena kita juga masih harus ngolah, kata-kata, karena AI komputer gitu ya. Jadi enggak semua hal yang AI kasih tuh bener gitu. Mungkin, nanti lebih jauhnya teman-teman bisa, join ke Hacktivate gitu untuk belajar nyari tahu gimana sih mengenai AI, JavaScript, data science, atau program lainnya di Hacktivate. Mungkin kita akan langsung masuk nih teman-teman ke sesinya Kak Yara. Halo Kak Yara, apakah sudah ada di sini? Halo, halo, sudah, Korea. Oke, mari Kak Yara kita lanjut ke sesi Grow with Hacktivate. Oke, thank you. Ini kayaknya udah ada yang nanya, mana Kak promo bootcamp gitu ya. Oke, kita presentasi dulu atau jawab pertanyaan dulu? Spill sedikit ini ya, program-programnya di Hacktivate. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau tanya, fasilitasnya ada apa saja dan lain-lainnya, teman-teman boleh chat di kolom chat gitu ya. Thank you Kak JC, Kak Ruli, sama Kak Stefani. Kebetulan kemarin aku juga ngisi pas sesinya Kak Stefani ya. Oke, jadi teman-teman kita kenalan dulu karena tadi udah kenalan sama materinya yang oke banget, kayaknya rame banget nih. Kita kenalan dulu sama Hacktivate. Jadi Hacktivate itu udah lebih, ini tahun ke-10-nya Hacktivate ya, jadi dari 2016 dan total student-nya hampir 5.000 karena kita setiap bulan ada lulusannya dan buka batch-nya gitu ya. Kebetulan nanti ketemu sama Kak JC kalau di full stack JavaScript, aku juga pegang remote, sering banget tektokan sama Kak JC. Total student itu pasti lebih dari yang di sini, kurang lebih sekarang mau 4.000-an deh. Dan alumni yang ditempatkan juga, lebih banyak. Mitranya juga kita total lebih dari 1.000, dan yang paling penting adalah growth salary-nya, yaitu, 89,6% rata-ratanya ya. Untuk programnya ada apa saja, di Hacktivate itu terbagi menjadi 2, teman-teman. Ada bootcamp sama training and certification. Nah, untuk bootcamp sendiri itu ada 2 juga, ada yang full time bootcamp, dari pagi, dari jam 9 sampai jam 6 sore, itu ada full stack JavaScript sama data science, dan semuanya disisipi materi AI, teman-teman nggak usah khawatir. Kemudian night bootcamp itu dari jam 7 sampai jam 10 malam. Cuman kalau night bootcamp ini, untuk penggunaan bahasa pemrograman JavaScript kita belum available di saat ini, jadi soon akan ada gitu ya. Untuk night bootcamp kita ada comprehensive data analytic menggunakan Python ya, bahasanya, kemudian digital marketing sama back end Golang. Jadi pakainya bahasa Go gitu. Mulainya dari 2 bulan sampai 4 bulan, tergantung program yang teman-teman pilih. Untuk yang profesional IT, biasanya butuh training and certification, kita udah jalan itu adalah PMPC atau Professional Project Management Certification, sama satu lagi Pentest, Cyber Security, dan soon akan, banyak training and certification seperti cloud computing, kemudian hacker gitu ya. Jadi ditunggu aja untuk program trainingnya di Hacktivate gitu. Boleh di next. Kita lihat, sedikit kurikulum yang dipakai di sekarang namanya agak
panjang ya, ada AI-nya gitu. Jadi belajarnya memang dari fundamental menggunakan JavaScript, kemudian ada HTML, CSS, kemudian Next.js gitu ya, dan banyak. Kemudian kalau yang di next, kalau yang data science dan data analytic kita pakainya Python, belajar dari fundamental juga. Kemudian kalau data science dan data analytic itu sudah include sama machine learning, data engineer, sama data analyticnya juga teman-teman. Gitu. Nah, selain teknikal, kurikulum teknikal, di Hactivate itu ada kurikulum non-teknikalnya juga. Salah satunya adalah layanan karir atau career service. Makanya di sini ada beberapa most job popular gitu ya dari lulusan-lulusan Hactivate. Salah satunya seperti full stack developer, kemudian front end developer, back end developer gitu ya. Tapi kalau untuk yang data science karena sudah include sama machine learning-nya, jobnya juga bisa jadi machine learning engineer, data analyst, kemudian data science, data arsitek gitu dan masih banyak lainnya. Gitu. Nah, udah spill most job popular, kita spill juga nih layanan apa saja atau fasilitas apa saja yang didapat oleh teman-teman ketika teman-teman join di Hactivate. Jadi kalau kan ada teknikal sama non teknikal. Kalau teknikal tuh termasuk project, teman-teman ngerjain tugas, milestone untuk data science gitu ya. Dan lain-lain yang berkaitan sama teknikal. Untuk non teknikal, teman-teman tuh dapat engineering empathy. Jadi kita punya psikolog dan konselor yang bisa teman-teman pakai untuk konsultasi dan karir support itu sudah didapat dari awal teman-teman join di Hactivate. Karir support-nya berupa CV and resume preparation, kemudian interview coaching, body system, karir coaching gitu ya. Itu sebelum lulus. Nah, setelah lulus, teman-teman akan dapat placement job, job portal, dan pendampingan karir sampai H+1 bulan studentnya lulus gitu. Boleh di next. Next lagi kalau mitra perekrutan banyak ya, jadi kita tidak bisa sebutkan satu-satu. Nah, ini at Hactivate gitu ya. Ini untuk yang di Jakarta, kalau teman-teman deket, boleh visit di kampusnya Hactivate yang di Jakarta. Boleh di next lagi. Nah, selanjutnya adalah pilihan metode pembayaran. Karena tadi di awal dibilang kayak Hactivate lumayan agak mahal ya, Kak, gitu. Jadi di Hactivate untuk memudahkan teman-teman dan menyesuaikan kebutuhan teman-teman, ada 3 metode pembayaran yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama adalah upfront atau reguler. Jadi lunasnya bertahap, ada pembayaran tahap 1 dan pembayaran tahap 2. Kemudian teman-teman bisa pilih ISA juga atau Income Share Agreement, di mana teman-teman membayar biaya bootcamp-nya setelah teman-teman lulus atau setelah teman-teman dapat kerja gitu. Dan dicicil kurang lebih 2 tahun dengan grace period 6 bulan. Jadi cukup panjang gitu ya pembiayaannya. Kemudian yang ketiga ada cicilan 0% dan SNPL yang bisa teman-teman ajukan ke financial partner-nya Hactivate gitu. Jadi silahkan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan finansial teman-teman gitu. Nah, ini special offer gitu ya yang tadi aku spill di awal. Kalau teman-teman join kelas di Hactivate untuk JavaScript sama data science sampai 13 Oktober itu teman-teman dapat potongan 7 juta gitu ya atau early special price. Kalau teman-teman tidak ikut event ini itu harus nunggu 1 bulan karena di Hactivate tuh ada yang namanya tier price. Jadi semakin cepat teman-teman mendaftar untuk next batch itu semakin besar potongannya. Tapi untuk yang join di sesi malam ini itu kita kasih special offer 7 juta gitu ya buat teman-teman. Misalkan nih kayak kelas yang 29 September itu harusnya kan kita udah tidak ada promo yang berlaku ya. Nah, itu untuk offline di 38 juta full stack JavaScript. Kemudian untuk data science di tanggal 13 Oktober itu kan harusnya kita early bird potongan 5 juta, tapi sekarang potongannya adalah 7 juta kayak gitu.
Oke, thank you Kak JC sudah dibantu jawab. Next next teman-teman. Nih aku juga mau sampaikan, di Hacktivate itu ada namanya SJB atau 1 jam belajar di mana teman-teman bisa dapat experience belajar di Hacktivate offline maupun online. Kalau offline itu cuma hari Senin tapi ya. Kalau online itu bisa menyesuaikan di jadwal yang sudah ditentukan. Teman-teman boleh scan barcode atau klik di myhacktivate.com/h8sjb. Itu tersedia di semua program teman-teman termasuk full stack JavaScript, data science, Golang juga, digital marketing sama comprehensive data analytic gitu. Next-nya, oke, aku sambil baca, apakah kalau sudah lulus Hacktivate akan dibantu mendapatkan kerja sesuai bidang yang dipilih, Kak? Sudah dijawab sama Kak JC, bisa dong, tapi pastinya tetap bidang yang berhubungan sama course yang diambil. Betul. Jadi di Hacktivate itu untuk placement job itu berjalan beriringan ya teman-teman. Jadi dari tim karir Hacktivate itu bantu buat distribute dan rekomendasikan teman-teman ke mitra-mitranya Hacktivate. Nah, dari teman-teman sendiri bisa apply lewat job portalnya Hacktivate atau job portal lainnya. Kami sudah sediakan juga job portal yang lifetime. Teman-teman bisa akses terus sama CV dan grooming LinkedIn kalau misalkan teman-teman pengen apply lewat job portal lainnya gitu. Pembayaran bisa dilakukan saat sudah dapat kerja, betul. Kak, izin menanyakan yang tadi MC telah sampaikan bahwa ada pembayaran setelah lulus kerja. Itu bagaimana ya, Kak, detailnya dan syarat untuk bisa ikut program pembayaran tersebut gimana? Jadi di Hacktivate itu ada yang namanya ISA atau Income Share Agreement, di mana teman-teman membayar sisa tagihannya gitu ya pada saat teman-teman lulus atau teman-teman dapat kerja. Nah, nominalnya sesuai dengan program yang dipilih, terus cicilannya itu start di 1,8 juta atau 20% dari gaji yang didapatkan oleh teman-teman. Jadi menyesuaikan gajinya teman-teman. Cicilannya itu 2 tahun dengan grace period 6 bulan. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi proses hiring, amit-amit kena PHK gitu ya dan belum bisa bayar cicilan di ISA itu teman-teman boleh ambil grace period maksimal 6 bulan. Gitu, jadi tidak memberatkan. Aku gak bisa ngoding, apa kalau ikut bootcamp atau apapun akan diajarkan dari nol? Oke, di sini sebenarnya sudah ada KJC ya sebagai instruktur. Diajarkan dari awal, mulai dari fundamental, tapi temponya cukup cepat. Coba Kak JC bisa jelasin nggak Kak dari sisi akademik gitu, kalau misalkan dari nol banget tuh gimana Kak? Oke, jadi tenang aja, teman-teman bisa belajar coding kok dari nol banget. Jadi di sini kita akan mengajari kalian dari basic. Kalau teman-teman daftar ikut full stack JavaScript, ya berarti kalian akan mengikuti yang namanya phase 0 atau fase 0 ya. Itu merupakan kelas preparation, di mana kita akan belajar bahasa JavaScript dari awal. Bener-bener dari basicnya, cara menulis bahasanya gimana, terus juga melatih pola berpikir supaya menjadi problem solver yang baik dan benar gimana. Karena kan kalau jadi software developer bakal dikasih banyak masalah ya. Contoh, oh gimana cara nge-solve problem ini? Gimana caranya supaya kalau dalam suatu produk customer-nya bisa langsung check out gitu dengan mudah ya. Contohnya seperti itulah gitu. Jadi kita harus belajar pola berpikir juga menjadi problem solver yang baik. Jadi tenang aja, bisa banget mau dari yang bukan programmer bahkan yang switch career. Nah, di sini aku pun ini dulunya bukan programmer. Nah, sebelum bekerja di Hacktivate, dulunya aku ini accounting ya, auditor. Nah, terus ikut bootcamp Hacktivate, habis itu kerja sebagai software developer, habis itu langsung ngajar di sini juga. Jadi untuk orang-orang yang ingin switch career juga sangat memungkinkan. Nah, yang perlu dibutuhkan supaya enak mengikuti bootcamp atau course-course yang ada apa? Yang pasti niat. Yang pasti niat. Kalau kalian memang niat, udah pasti semuanya juga bisa dilalui ya. Niat dan jangan lupa belajar terus. Gitu. Kalau memang niatnya udah nggak ada, susah. Mau
course-nya sebagus apapun, gurunya sebagus apapun, kalau memang dari studentnya tidak ada niatnya, nah itu sulit. Sulit ya. Jadi yang kalian perlu kumpulkan ya, niat untuk belajar yang tinggi. Kalau niatnya ada dan sering mencatat, ya pastinya kalau kita ikut course-course online, kan kalian udah bayar nih, udah pasti nggak mau rugi dong. Nggak, pola pikirnya seperti itu aku. Jadi pastikan mencatat semuanya yang diberikan dari course-course online. Itu supaya tidak rugi. Simpel. Mungkin seperti Oke, itu. thank you Kak JC, itu beneran dari instruktur ya teman-teman, bukan dari aku. Jadi gak usah khawatir kalau misalkan yang dari nol banget, aman aja. Terus lanjut, thank you Kak JC. Selanjutnya, Min, kalau beasiswa gratis ada nggak, Min? Kalau di Hactivate, sekarang memang ada scholarship dan ada yang cover 100% juga. Teman-teman bisa cek di website Hactivate, tadi sudah di-attach. Tapi teman-teman harus tes gitu. Jadi tes, kemudian dinilai, di-grading sama teman-teman akademik, kemudian kita akan offer scholarship-nya seperti apa, kayak gitu. Aku belum punya laptop, Kak. Apakah bisa belajar program dari sekarang? Kalau di Hactivate itu kebetulan semuanya pakai laptop, minimal laptopnya di Core i5, RAM-nya 8. Seorang data science, apakah matematikanya bukan hanya statistika dan apakah dalam bahasa pemrograman lebih banyak Python atau lalu kenapa alasannya? Oke, mungkin kalau untuk detailnya aku bantu kirimkan silabusnya ke teman-teman. Nanti aku titip ke Feni ya, silabusnya data science dan JavaScript yang powered by AI supaya teman-teman bisa sambil cek juga apa saja materi apa saja yang diajarkan di Hactivate dan sudah relate atau enggak dengan kebutuhan industri saat ini. Kayak gitu paling. Ya, oke, tadi thank you sudah dikirimkan link 1 jam belajar dan scholarship-nya. Kalau misalkan memang teman-teman mau ikut scholarship-nya bisa klik link yang di atas. Terus aku mau share nomor handphone aku juga. Kalau misalkan next-nya teman-teman butuh untuk diskusi lebih lanjut atau teman-teman pengen visit atau teman-teman pengen tanya silabus gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin aku bisa kembalikan ke Feni ya. Thank you semuanya. Oke, terima kasih Kak Yara. Wah, tadi sampai dibantu sama Kak JC juga ya. Thank you Kak JC. Emang nih teman-teman kalau misalkan lagi ada instrukturnya emang lebih enak sih. Jadi bisa diskusi lebih banyak gitu ya, bisa langsung diskusi. Nah, jadi kalau misalkan tadi Kak Yara juga udah ngasih tahu nih ke teman-teman, nanti kalau misalkan teman-teman mau join ke Activate tapi mau diskusi juga sama instrukturnya, bahkan kita juga bisa loh teman-teman. Jadi kalau misalkan mau ikut kelas 1 jam belajar dulu, boleh banget. Atau mau nyari tahu hal-hal lainnya mengenai Hacktivate biar lebih memperdalam dan meyakini diri sendiri gitu ya untuk join. Karena tadi Kak Jece juga udah bilang harus ada komitmen, jadi nggak bisa main-main gitu. Karena kan sayang juga dong uangnya yang teman-teman udah keluarkan gitu ya. Gitu. Nah, tadi udah dapat insight dari Kak JC, Kak Ruli, Kak Steph juga ya di awal. Terus udah dapat insight juga dari Kak Yara gimana biar teman-teman lolos gitu ya, lolos, bisa join di Hacktivate gitu ya. Nah, sekarang aku mau umumin peserta teraktif pada malam hari ini. Karena tadi aktif banget ya, jadi aku tuh kayak bingung siapa nih yang mau menang gitu ya. Oke, malam hari ini ada 3 peserta teraktif yang akan mendapatkan hadiah free online course dari Udemy, by Hacktivate. Jadi nanti, course-nya akan dikirim, melalui email. Jadi nanti akan ada email yang dikirimkan ke teman-teman, bisa nanti dicek di spam emailnya atau di inbox-nya gitu. Oke. Adapun para pemenangnya adalah yang pertama Kak Aditya Maulana, lalu Kak Ilham, dan Kak Steven Ricardo. Selamat untuk para pemenang, nanti bisa chat ke Kak Riri atau Kak Ica, admin yang ada di grup, beritahu bahwa teman-teman adalah pemenang dari event Fox Talk malam hari ini. Oke, karena waktunya sudah malam nih teman-teman, aku juga mau ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak
JC, Karuli, dan teman-teman semua. Tapi sebelum kita tutup, aku mau dong kita foto-foto bareng-bareng ya teman-teman. Biar bisa masuk ke story-nya Hacktivate, story teman-teman, LinkedIn, atau apapun itu. Yuk, boleh yuk open cam teman-teman. Yuk, siapa yang mau open cam? Nanti kita bisa saling tag di medsos. Ada lagi nggak nih? Oh, Kak Stef izin keluar karena lagi ada keperluan mendadak, jadi kita-kita aja teman-teman. Iya boleh, boleh Kak, nanti di-tag. Oke, tag aku juga ya, Mia. Ayo, siapa lagi yang mau di-tag? Ayo, sudah siap semuanya? Mungkin Kak Ica boleh dibantu Kak Ica? Atau teman-teman ada yang masih mau rapin kerudung? Aku masih aman nggak? Oke. Ya, oh masih ada Kak Stefani. Halo Kak Iya, Stef. masih aman, aku masih aman. Oke, siap. Kalau begitu dibantu ya Kak Ica. Oke, ayo semuanya. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Oke. Oke, thank you Ica, thank you teman-teman. Nah, karena sudah berakhir acara kita pada malam hari ini, aku sekali lagi ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang hari ini antusiasnya keren banget, rame banget. Bahkan sampai akhir masih 40 ya tadi. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini tidak ada link absen karena tidak ada sertifikat untuk acara talk show. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau ikut sesi workshop bisa nanti dapat sertifikat. Sekian dari aku. Terima kasih Karuli, Kak JC, Kak Stefani, Kak Yara, dan teman-teman semua yang hadir saat ini. Terima kasih. Aku Feni pamit undur diri. Sampai jumpa di event Activate selanjutnya. Bye-bye. Thank you, bye. Thank you teman-teman. Bye-bye. Tuh.